Ada skenario tersembunyi yang tidak pernah bisa ditebak oleh logika manusia, bahkan oleh mereka yang merasa mampu membeli dunia. Di tengah hiruk-pikuk kota yang kejam, sebuah badai hujan menjadi saksi bisu terjalinnya kisah cinta tak terduga antara seorang gadis miskin yang berjuang hidup dan seorang bos kaya raya. Berawal dari berbagi satu payung di halte tua, sebuah rahasia hati perlahan terkuak, menyeret mereka berdua ke dalam pusaran takdir yang tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi setelah hujan reda? Dan sanggupkah perasaan itu bertahan ketika badai kehidupan yang sesungguhnya datang menerjang dan mencoba memisahkan mereka? Ayo simak ceritanya sampai akhir. Jakarta siang itu terasa seperti oven raksasa yang memanggang siapa saja yang berani menantang matahari. Di balik kaca mobil sedan hitam mengkilap yang harganya setara dengan sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Andre mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke setir berlapis kulit kualitas terbaik. Pendingin udara yang disetel di suhu terendah tidak mampu mendinginkan kepalanya yang nyaris mendidih. Di hadapannya, lautan kendaraan roda 4 dan roda 2 saling mengunci, menciptakan simfoni klakson yang memekakan telinga dan polusi yang menyesakkan dada. Andre melirik jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam itu seolah mengejeknya, terus bergerak maju tanpa peduli betapa ia ingin waktu berhenti sejenak. Pukul 1 siang lewat 15 menit. Rapat penentuan tender proyek Grand Arsitektur tinggal 45 menit lagi. Jarak ke gedung pertemuan sebenarnya hanya tinggal 500 meter. Namun melihat kemacetan yang seperti benang kusut ini, 500 meter terasa seperti jarak antar benua. Mobilnya sudah tidak bergerak 1 inci pun selama 10 menit terakhir. Sial, umpat Andre lirih. Ia jarang mengumpat, karena baginya kata-kata kasar adalah tanda ketidakmampuan seseorang mengendalikan diri. Namun hari ini pengecualian. Proyek ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah pertaruhan nama baik firma arsitektur yang ia bangun dengan darah dan keringat selama 5 tahun terakhir. Jika ia terlambat, kredibilitasnya sebagai seorang profesional yang menghargai waktu akan hancur seketika. Ia mengambil ponsel pintarnya, menghubungi sopir pribadinya yang hari ini terpaksa ia liburkan karena sakit. Tidak ada jawaban. Andre menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang berat dan penuh beban. Ia menatap keluar jendela. Trotoar tampak berdebu, panas, dan tidak bersahabat. Namun, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan gerakan impulsif yang didorong oleh keputusasaan, Andre mematikan mesin mobilnya. Ia meraih tas kerjanya yang berisi dokumen-dokumen vital, lalu membuka pintu mobil. Hawa panas Jakarta langsung menyergap wajahnya, seolah menamparnya dengan kenyataan bahwa dunia di luar mobil mewahnya sangatlah keras. Ia mengunci mobilnya, meninggalkannya begitu saja di bahu jalan yang aman, lalu mulai melangkah. Setelan jas mahalnya yang berwarna biru dongker, yang dijahit khusus oleh penjahit ternama di Italia, kini harus berhadapan dengan debu jalanan. Sepatu pantofelnya yang mengkilap tanpa celah harus menapak di atas paving block yang retak dan tidak rata. Andre berjalan cepat, mengabaikan tatapan heran para pengendara motor yang melihat seorang pria perlente berjalan kaki di tengah siang bolong. Namun, langit Jakarta adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sama seperti suasana hati seorang wanita. Baru saja matahari menyengat kulit, tiba-tiba awan hitam bergulung-gulung datang entah dari mana. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan sampah-sampah plastik di pinggir jalan. Dan dalam hitungan detik, tanpa peringatan gerimis, hujan deras langsung tumpah dari langit. Bukan sekadar hujan biasa. Ini adalah hujan badai. Air turun dengan derasnya seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Andre terbelalak. Ia panik. Dokumen di dalam tasnya memang aman. Tapi penampilannya? Ia tidak bisa datang ke rapat tender dengan keadaan seperti tikus kecebur got. Matanya menyapu sekeliling, mencari tempat berlindung. Di depan sana, sekitar 10 meter, ada sebuah halte bus tua. Catnya sudah mengelupas, tiang-tiangnya berkarat, dan atapnya terlihat menyedihkan. Tapi itu satu-satunya harapan. Andre berlari, memacu kakinya secepat mungkin, menerobos tirai air yang semakin tebal. Ia sampai di halte itu dengan napas tersengal. Namun, harapan tinggal harapan. Atap halte itu bocor di mana-mana.
Air menetes deras dari lubang-lubang yang menganga di langit-langit halte, menciptakan genangan air keruh di lantai. Andre berusaha mencari sudut yang kering, memepatkan tubuhnya ke dinding halte yang penuh coretan vandalisme, tapi percuma. Cipratan air hujan yang terbawa angin tetap membasahi lengan jas dan celananya. Andre memejamkan mata, menahan geram. Sempurna sudah harinya. Ia terjebak di halte busuk, basah kuyup, mobil ditinggal di jalan, dan rapat penting akan dimulai sebentar lagi. Ia merasa alam semesta sedang berkonspirasi untuk menjatuhkannya hari ini. Harga dirinya sebagai seorang direktur utama yang selalu tampil prima, kini luntur bersama air hujan yang membasahi kemeja putihnya. Saat Andre sedang sibuk merutuki nasib, sebuah sepeda tua berwarna karatan merapat ke halte itu dengan susah payah. Pengendara sepeda itu adalah seorang gadis. Tubuhnya mungil, terbalut gamis sederhana berwarna coklat susu yang ujungnya sudah basah terkena lumpur. Kerudungnya yang berwarna senada tampak lusuh namun terpasang rapi membingkai wajahnya. Di bagian belakang sepedanya, terdapat keranjang besar anyaman bambu yang penuh berisi bunga-bunga potong. Mawar, krisan, sedap malam, dan lili. Bunga-bunga itu ditutupi plastik bening seadanya. Namun angin kencang membuat plastik itu tersingkap berkali-kali. Gadis itu bernama Indah, turun dari sepedanya dengan sigap. Ia tidak mempedulikan tubuhnya sendiri yang mulai basah. Fokus utamanya adalah bunga-bunga itu. Bagi Indah, bunga-bunga ini adalah nyawa. Bunga-bunga ini adalah harapan untuk makan besok, harapan untuk membayar sewa kontrakan petaknya yang sempit, dan harapan untuk terus bertahan hidup di ibu kota yang kejam ini. Indah mendorong sepedanya masuk ke area halte, mencoba mencari perlindungan. Namun, halte itu terlalu sempit untuk sepeda dan muatannya. Ia melihat sosok pria jangkung yang berdiri kaku di pojok halte. Pria itu tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Pakaiannya mahal, auranya berwibawa, namun wajahnya menyiratkan kekesalan yang luar biasa. Indah ragu sejenak. Ia orang kecil, ia tahu diri. Biasanya, orang-orang kaya seperti pria ini akan merasa jijik jika didekati oleh pedagang keliling sepertinya. Namun, mata Indah menangkap sesuatu yang membuat hatinya terusik. Ia melihat bahu pria itu yang mulai basah kuyup karena atap halte yang bocor tepat di atasnya. Pria itu sibuk melindungi tas kulitnya, seolah nyawanya ada di sana, dan membiarkan tubuhnya sendiri menjadi tameng. Ya Allah, kasihan sekali bapak itu, batin Indah. Nurani kemanusiaannya mengalahkan rasa mindernya. Indah memiliki sebuah payung besar. Bukan payung biasa, melainkan payung tenda berwarna pelangi yang biasanya ia pasang di sepedanya untuk melindungi bunga-bunga dari terik matahari. Dengan gerakan cepat, ia melepas payung itu dari kaitannya di setang sepeda. Hujan semakin deras, diiringi suara guntur yang menggelegar. Andre tersentak kaget saat mendengar suara guntur itu. Ia semakin merapatkan tubuhnya ke dinding, berusaha menghindar dari tempias air yang semakin ganas. Tiba-tiba, ia merasakan tetesan air di kepalanya berhenti. Bukan karena hujan reda, melainkan karena ada sesuatu yang menaunginya. Andre mendongak. Di sampingnya, berdiri seorang gadis dengan tinggi yang hanya sebatas bahunya. Gadis itu memegang gagang payung besar berwarna-warni dengan kedua tangannya yang tampak kasar namun kokoh. Wajah gadis itu basah oleh keringat yang bercampur air hujan. Namun mata itu memancarkan ketenangan yang aneh di tengah badai ini. Maaf, Tuan. Suara gadis itu terdengar lembut. Nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menghantam aspal. Tuan bisa pakai payung ini. Baju Tuan basah semua. Sepertinya Tuan mau pergi ke tempat penting. Andre tertegun. Lidahnya keluh. Ia menatap gadis itu, lalu menatap sepeda tua dengan bunga-bunga yang kini sedikit kehujanan karena payungnya diambil. Kamu. Andre akhirnya bersuara. Suaranya parau. Kalau kamu kasih payung ini ke saya, dagangan kamu bagaimana? Bunga-bunga itu bisa rusak kena air. Indah tersenyum. Senyum yang sangat tipis, namun tulus. Tidak ada guratan pamrih di sana. Ia menoleh sekilas ke arah keranjang bunganya. Bunga memang bisa layu kalau kena hujan terlalu deras, Tuan. Tapi bunga hanyalah tanaman.
Kalau rusak, besok masih bisa tumbuh lagi, atau saya bisa cari lagi di pasar. Jawab Indah dengan nada yang menenangkan. Ia kembali menatap Andre. Matanya lurus menatap manik mata pria itu. Tapi kalau Tuan sakit karena kehujanan, atau urusan Tuan berantakan karena baju basah, itu lebih berat urusannya. Manusia lebih penting daripada bunga, Tuan. Jawaban itu menghantam dada Andre lebih keras daripada guntur yang baru saja terdengar. Di dunia bisnisnya, semua orang berhitung untung rugi. Tidak ada yang mau berkorban tanpa imbalan. Orang-orang mendekatinya karena uang, karena jabatan, karena proyek. Tapi gadis ini, gadis miskin dengan pakaian sederhana ini justru rela mengorbankan aset dagangannya demi orang asing yang tidak ia kenal. Kenapa? Tanya Andre. Lebih kepada dirinya sendiri. Saya orang asing. Kamu tidak kenal saya. Kita sama-sama manusia yang sedang berteduh di bawah langit yang sama, Tuan. Itu alasan yang cukup, kan? Jawab Indah sederhana. Tangan Indah mulai gemetar karena menahan berat payung yang tertiup angin kencang. Namun ia tetap bertahan memayungi Andre. Pakailah, Tuan. Gedung di seberang sana itu tujuan Tuan, kan? Saya lihat tadi Tuan melihat ke arah sana terus. Payung ini cukup besar untuk mengantar Tuan sampai lobi. Andre mengikuti arah pandang Indah. Gedung pencakar langit tempat rapatnya diadakan memang terlihat samar-samar di seberang jalan. Ia melihat jam tangannya lagi. Waktu tinggal 20 menit. Jika ia lari sekarang tanpa payung, ia akan hancur. Jika ia menunggu hujan reda, ia akan terlambat. Tawaran gadis ini adalah satu-satunya penyelamat. Baiklah, kata Andre akhirnya. Ia mengambil alih gagang payung itu dari tangan Indah. Tangan mereka bersentuhan sekilas. Dingin air hujan bertemu dengan hangatnya kulit manusia. Andre merasakan kulit tangan gadis itu kasar. Tanda pekerja keras. Saya pinjam sebentar. Saya akan mengembalikan payung ini ke sini nanti. Indah menggeleng pelan. Tidak perlu repot-repot. Tuan. Tuan bawa saja dulu. Saya masih lama di sini, menunggu hujan reda sambil merapikan bunga. Kalau Tuan sudah selesai, boleh dikembalikan ke sini. Kalau tidak sempat, ya sudah, tidak apa-apa. Andre menatap gadis itu lekat-lekat, berusaha merekam wajahnya. Wajah yang polos tanpa polesan kosmetik sedikit pun. Ada tahi lalat kecil di bawah sudut bibir kirinya yang membuat wajah itu mudah diingat. Siapa namamu? Tanya Andre. Indah, Tuan. Jawabnya. Saya Andre. Ucap pria itu singkat. Tanpa membuang waktu lagi, Andre memegang payung pelangi yang mencolok itu dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya mendekap tas kerjanya. Pemandangan itu sungguh kontras. Seorang CEO dengan setelan jas jutaan rupiah, berjalan menembus hujan di bawah payung pedagang kaki lima yang berwarna-warni norak. Namun, di bawah payung itu, Andre merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hangat karena suhu, tapi hangat karena sebuah kebaikan yang tak terduga. Andre berjalan cepat menyeberangi jalan raya yang mulai lengang karena banjir. Sesekali ia menoleh ke belakang. Di halte yang suram dan hampir roboh itu, ia melihat siluet Indah yang berdiri memeluk dirinya sendiri kedinginan, berusaha menutupi bunga-bunganya dengan tubuh kecilnya agar tidak hancur dihantam air. Hati Andre berdesir nyeri. Ada rasa bersalah yang menyelinap. Ia, si penguasa gedung-gedung tinggi, justru diselamatkan oleh seorang gadis yang bahkan mungkin tidak tahu apakah besok bisa makan atau tidak. Indah, gumam Andre di tengah deru hujan. Nama itu terpatri di kepalanya. Sesampainya di lobi gedung mewah itu, satpam dan resepsionis menatapnya dengan pandangan campur aduk. Kaget melihat bos besar datang berjalan kaki, basah kuyup di bagian sepatu, dan memegang payung pasar yang sangat tidak estetik. Namun Andre tidak peduli. Ia menyerahkan payung itu kepada petugas keamanan dengan pesan tegas. Simpan payung ini baik-baik. Jangan sampai rusak sedikit pun. Ini payung paling berharga yang pernah saya pegang. Perintah Andre dengan nada dingin namun tajam. Petugas keamanan itu mengangguk patuh. Meski bingung, Andre merapikan jasnya, menyisir rambutnya yang sedikit basah dengan jari, lalu melangkah menuju lift.
Wajahnya kembali datar dan dingin. Topeng profesionalnya kembali terpasang. Namun jauh di dalam dadanya, kejadian di halte tadi telah membuat retakan kecil pada dinding hatinya yang selama ini beku. Sementara itu, di halte tua yang bocor, Indah duduk jongkok di samping sepedanya. Ia menggigil. Bibirnya pucat membiru. Bunga lili putih dagangannya banyak yang kelopaknya rontok terkena angin. Ia tahu, hari ini ia akan rugi. Mungkin ia tidak bisa membawa pulang uang sepeser pun. Tapi anehnya, Indah tidak merasa sedih. Ia tersenyum memandangi gedung tinggi di seberang sana yang lampunya mulai menyala satu persatu, menembus kelabunya langit sore. Semoga urusan bapak tadi lancar, bisiknya lirih, seolah mengirimkan doa melalui butiran air hujan. Semoga payung butut itu bisa menolongnya. Bagi Indah, kebahagiaan bukanlah tentang berapa banyak uang yang ia dapat hari ini, tapi tentang seberapa berguna dirinya bagi orang lain. Meskipun untuk itu, ia harus menahan dingin yang menusuk tulang rusuknya. Hujan masih turun dengan deras, seolah enggan berhenti, menjadi saksi bisu pertemuan dua manusia dari kasta yang berbeda, yang disatukan oleh sebuah payung pelangi dan ketulusan hati yang tak ternilai harganya. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar dengan garang, seolah ingin menebus ketidakhadirannya saat badai kemarin sore. Sinar keemasan menerobos masuk melalui dinding kaca apartemen mewah di lantai 40, tempat Andre tinggal. Di tengah kemewahan interior bernuansa monokrom yang dingin dan maskulin itu, ada satu benda yang sangat tidak serasi tergeletak di atas meja marmer Italia di ruang tengah. Sebuah payung tenda besar, berwarna pelangi dengan motif yang sedikit norak, dan gagang kayu yang sudah tergores di sana-sini. Andre berdiri sambil memegang cangkir kopi hitamnya, menatap payung itu lekat-lekat. Sejak pulang dari kantor semalam, pikirannya tidak bisa lepas dari benda itu, dan tentu saja, dari pemiliknya. Gadis bernama Indah. Rapat tender kemarin berjalan sukses. Presentasi Andre memukau para investor. Proyek triliunan rupiah berhasil ia amankan. Seharusnya, ia merayakannya dengan pesta atau makan malam mewah bersama kolega. Namun, entah mengapa, kemenangan itu terasa hambar. Bayangan wajah gadis penjual bunga yang basah kuyup, yang menggigil di halte tua demi memayungi orang asing sepertinya, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ada rasa berhutang budi yang mengganjal di dada Andre. Di dunia bisnis yang ia geluti, tidak ada makan siang gratis. Segala sesuatu harus dibayar lunas. Dan Andre tidak suka berhutang, sekecil apapun itu, apalagi kepada seseorang yang nasibnya jauh di bawahnya. Saya harus mengembalikannya hari ini, gumam Andre pada dirinya sendiri. Ia meletakkan cangkir kopinya yang masih setengah penuh. Diambilnya payung pelangi itu. Saat menyentuh gagangnya, ia bisa merasakan tekstur kayu yang kasar, jejak perjuangan hidup pemiliknya. Andre memutuskan untuk tidak menyuruh sopir atau asistennya. Ia ingin melakukannya sendiri. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk memastikan gadis itu baik-baik saja setelah kejadian kemarin. 1 jam kemudian, mobil sedan hitam Andre sudah meluncur membelah jalanan ibu kota yang padat merayap. Ia mengarahkan kemudinya menuju lokasi halte tua tempat mereka bertemu. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Sebuah sensasi yang jarang ia rasakan kecuali saat menghadapi negosiasi alot. Saat mobilnya mendekati lokasi, Andre melambatkan laju kendaraan. Matanya menyapu trotoar yang kini kering dan berdebu. Halte itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa calon penumpang bus yang berdiri dengan wajah lelah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan gadis penjual bunga itu. Kekecewaan menyergap hati Andre. Apakah ia tidak berjualan hari ini? Apakah ia sakit karena kehujanan kemarin? Namun, saat Andre hendak menginjak pedal gas untuk pergi, matanya menangkap sesuatu di kejauhan, sekitar 50 meter dari halte. Di bawah pohon angsana yang rindang, terlihat sebuah sepeda tua terparkir miring. Seorang gadis dengan kerudung coklat muda tampak sedang berjongkok di samping sepeda itu, sibuk mengutak-atik sesuatu. Andre tersenyum tipis. Itu dia. Ia memarkir mobilnya di bahu jalan, menyalakan lampu hazard, lalu turun dengan membawa payung pelangi itu di tangan kanannya. Udara panas langsung menyambutnya.
kontras dengan sejuknya kabin mobil. Andre berjalan mendekat. Semakin dekat, ia bisa melihat apa yang terjadi. Rantai sepeda tua itu putus. Indah, gadis itu, sedang berusaha menyambungnya kembali dengan tangan telanjang. Jari jemarinya yang kecil dan lentik kini berlumuran oli hitam yang pekat. Ada noda hitam juga yang tidak sengaja teroles di pipinya saat ia menyeka keringat. Indah tampak begitu fokus. Keningnya berkerut, bibirnya komat-kamit. Mungkin sedang berdoa atau sekadar menyemangati diri sendiri. Di keranjang belakang sepedanya, tumpukan bunga lili putih yang segar tampak kontras dengan situasi kacau yang sedang dialaminya. Bunga-bunga itu terlihat anggun dan bersih, sementara pemiliknya bergulat dengan besi tua dan oli kotor. "Assalamualaikum," sapa Andre lembut. Indah terlonjak kaget. Ia hampir saja menjatuhkan rantai sepeda yang sedang dipegangnya. Ia mendongak, menyipitkan mata karena silau matahari, berusaha mengenali sosok pria jangkung yang berdiri menghalanginya dari sinar matahari. Perlu beberapa detik bagi Indah untuk mengenali pria itu. Kemarin, pria ini terlihat kacau, basah, dan panik. Hari ini, pria di hadapannya terlihat sangat rapi, segar, dan tampan. Kemeja biru muda yang pas di badan, celana bahan yang licin, dan aroma parfum mahal yang seketika mengalahkan bau aspal panas dan oli. "Waalaikumsalam," jawab Indah terbata. Ia buru-buru berdiri, lalu sadar tangannya kotor penuh oli. Ia menyembunyikan tangannya di belakang punggung, takut mengotori pemandangan indah di depannya. "Tuan? Tuan yang kemarin di halte?" Andre mengangguk. Ia menyodorkan payung pelangi itu. "Saya datang untuk mengembalikan ini." "Terima kasih. Payung ini benar-benar menyelamatkan saya kemarin." Mata Indah berbinar melihat payung kesayangannya kembali. "Alhamdulillah. Saya pikir payung ini sudah hilang atau dibuang. Tuan, terima kasih sudah mau repot-repot mengantarnya kembali." Indah ingin mengambil payung itu, tapi ia teringat tangannya yang kotor. Ia bingung. "Maaf, Tuan. Tangan saya kotor sekali. Bolehkah Tuan letakkan saja di keranjang sepeda saya?" Andre menuruti permintaan itu. Ia meletakkan payung itu hati-hati di sela-sela tumpukan bunga. Lalu matanya kembali tertuju pada rantai sepeda yang tergeletak menyedihkan di aspal. "Rantainya putus?" tanya Andre, meski jawabannya sudah jelas. "Iya, Tuan. Sepeda tua, sudah waktunya minta pensiun sepertinya, tapi masih dipaksa kerja," jawab Indah sambil terkekeh kecil, mencoba menutupi rasa getirnya. Ia tidak ingin terlihat menyedihkan di depan orang kaya ini. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi juga bisa jalan. Saya sudah biasa mengakalinya. Andre menatap gadis itu dengan rasa kagum yang tumbuh perlahan. Tidak ada keluhan, tidak ada umpatan. Padahal, bagi wanita seusianya, mogok di pinggir jalan dengan tangan penuh oli di tengah hari bolong adalah alasan yang cukup untuk menangis atau marah-marah di media sosial. Tapi Indah justru tertawa. "Mau saya panggilkan bengkel keliling? Atau saya bisa minta sopir kantor saya menjemput sepeda ini dengan mobil box?" tawar Andre. Baginya, solusi masalah selalu bisa diselesaikan dengan telepon dan uang. Indah menggeleng cepat. "Jangan, Tuan. Tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Saya bisa perbaiki sendiri kok. Tuan pasti sibuk. Tidak usah membuang waktu mengurusi sepeda butut saya." Andre terdiam. Ia merasa tertolak, tapi dengan cara yang sangat halus. Ia sadar, gadis ini memiliki kemandirian yang luar biasa. Ia tidak ingin berhutang budi, sama seperti Andre. "Baiklah kalau begitu," kata Andre. Ia tidak ingin memaksa dan melukai harga diri gadis itu. Matanya kemudian beralih ke bunga-bunga lili putih di keranjang. Bunga-bunga itu terlihat sangat segar. Kelopaknya putih bersih tanpa noda, seolah melambangkan pemiliknya. "Kalau begitu, boleh saya beli bunganya?" Indah terkejut. "Beli bunga? Tuan suka bunga?" "Saya ingin menaruhnya di meja kantor saya. Ruangan saya terlalu kaku, sepertinya butuh sesuatu yang hidup," alasan Andre. Padahal seumur hidup ia tidak pernah peduli pada dekorasi ruangan.
Saya ambil semua lili putih ini. Berapa harganya? Wajah Indah berubah cerah. Ini rezeki tak terduga. Jika semua bunga ini terjual, ia bisa pulang lebih cepat dan memperbaiki sepedanya dengan tenang di rumah. Benarkah, Tuan? Alhamdulillah. Satu ikat isinya 5 batang. Harganya Rp25.000. Di sini ada 10 ikat. Jadi semuanya Rp250.000. Andre merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik 5 lembar uang Rp100.000. Total Rp500.000. Ia menyodorkan uang itu kepada Indah. Ini, ambil saja semuanya. Tidak usah dikembalikan, kata Andre santai. Baginya, uang Rp250.000 hanyalah uang receh untuk parkir valet. Ia ingin memberikan lebih sebagai tanda terima kasih tambahan atas pinjaman payung kemarin. Namun, reaksi Indah di luar dugaan. Gadis itu tidak langsung menerima uangnya. Ia menatap lembaran merah itu, lalu menatap wajah Andre dengan tatapan yang berubah serius. Senyum renyahnya menghilang, berganti dengan ekspresi tegas namun tetap santun. Maaf, Tuan. Harganya Rp250.000. Kalau Tuan memberikan Rp500.000, saya harus mengembalikan Rp250.000. Tapi saya belum punya uang kembalian sebanyak itu karena ini baru penglaris pertama. Ucap Indah. Tidak perlu kembalian, Indah. Desak Andre. Anggap saja itu tip. Atau tanda terima kasih saya karena kamu sudah menolong saya kemarin. Terimalah. Indah menarik napas panjang. Tuan. Suara Indah terdengar lebih berat. Saya menolong Tuan kemarin karena kemanusiaan, bukan karena mengharap bayaran. Kalau Tuan membayar saya lebih karena kejadian kemarin, itu namanya saya menjual ketulusan saya. Ketulusan itu tidak ada harganya. Tuan, itu urusan saya dengan Tuhan. Andre terpaku. Kata-kata itu menamparnya telak. Dan soal bunga ini, lanjut Indah sambil membungkus bunga-bunga lili itu dengan kertas koran bekas dengan cekatan. Saya berdagang, Tuan. Saya menjual barang. Saya mengambil untung yang wajar dan halal. Saya bukan pengemis yang menerima uang belas kasihan. Kalau Tuan memberi saya uang lebih hanya karena kasihan melihat saya kotor dan sepeda saya rusak, mohon maaf, saya tidak bisa menerimanya. Suasana hening sejenak. Hanya suara kendaraan yang lalu lalang yang terdengar. Andre menatap gadis di hadapannya dengan pandangan baru. Ia merasa kerdil. Selama ini ia dikelilingi wanita-wanita sosialita yang selalu mengharapkan hadiah mahal, tas bermerek, dan kemewahan darinya. Namun di sini, di pinggir jalan yang berdebu, ada seorang gadis miskin yang menolak uang cuma-cuma demi menjaga kehormatannya. Indah menyodorkan bungkusan besar bunga lili itu kepada Andre. Ini bunganya. Tuan. Cantik sekali. Pasti cocok di ruangan Tuan. Kata Indah. Terima kasih banyak sudah memborong dagangan saya. Semoga rezeki Tuan semakin berkah. Andre menerima bunga itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa malu, tapi juga ada rasa hormat yang membuncah. Ia akhirnya membayar dengan uang pas. Rp250.000. Maafkan saya. Indah. Saya tidak bermaksud merendahkanmu. Ucap Andre tulus. Ini adalah permintaan maaf paling tulus yang pernah ia ucapkan selain kepada ibunya. Saya tidak terbiasa bertemu orang sepertimu. Indah tersenyum lagi. Kali ini senyumnya kembali manis dan meneduhkan. Tidak apa-apa, Tuan. Orang kaya memang kadang suka lupa kalau orang miskin juga punya rasa bangga. Candanya mencairkan suasana. Sekarang, Tuan silakan kembali bekerja. Saya harus berjuang dengan rantai manja ini lagi. Andre mengangguk. Ia tahu ia tidak bisa berlama-lama lagi atau ia akan semakin mengganggu gadis itu. Hati-hati. Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Andre. Andre berjalan kembali ke mobilnya. Saat ia masuk dan menutup pintu, aroma harum bunga lili langsung memenuhi kabin mobilnya yang dingin. Wangi itu begitu kuat, segar, dan murni. Andre meletakkan bunga itu di kursi penumpang samping kemudi, seolah mendudukan seorang tamu istimewa. Ia menyalakan mesin,
lalu melirik ke kaca spion. Di sana, Indah sudah kembali berjongkok, bergulat dengan rantai sepedanya. Gadis itu tampak kecil dan rapuh di tengah kerasnya kota. Tapi Andre tahu, jiwa gadis itu sekuat baja. Lebih kuat dari beton-beton gedung pencakar langit yang biasa Andre bangun. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, Andre tidak menyalakan radio musiknya. Ia membiarkan keheningan menemaninya, ditemani aroma lili putih. Pikirannya melayang. Gadis itu benar-benar berbeda. Ia seperti anomali di tengah dunia yang materialistis. Dan tanpa sadar, senyum kecil terukir di bibir Andre. Bukan senyum kemenangan bisnis, tapi senyum karena ia baru saja menemukan sesuatu yang langka. Indah, bisiknya pelan. Kita pasti akan bertemu lagi. Sementara itu, di bawah pohon angsana, Indah berhasil memasang kembali rantai sepedanya. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia menatap mobil mewah Andre yang perlahan menghilang di tikungan. Ia bersyukur dagangannya habis. Ia bisa membeli obat gosok untuk kakinya yang pegal nanti malam. Bagi Indah, pertemuan dengan Andre hanyalah sebuah episode singkat. Ia tidak berani bermimpi lebih. Ia tahu batas tembok tinggi yang memisahkan dunia mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa bagi Andre, ini bukan sekadar episode singkat. Ini adalah awal dari sebuah skenario takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Bunga lili putih itu kini menjadi jembatan tak kasat mata yang mulai terbentang di antara dua hati yang berbeda dunia. Ruangan kerja Andre di lantai 30 gedung pencakar langit itu lebih mirip sebuah benteng kesunyian daripada tempat bekerja. Dinding-dinding kaca yang menjulang tinggi memisahkan dirinya dari hiruk-pikuk dunia luar. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di jalanan hanyalah titik-titik kecil yang bergerak lambat, dan manusia tak lebih dari semut yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di dalam ruangan yang didominasi warna abu-abu dan hitam itu, suhu udara selalu terjaga di angka 18 derajat Celcius, dingin dan kaku, persis seperti kepribadian pemiliknya. Andre duduk di kursi kebesarannya yang terbuat dari kulit impor. Matanya menatap nanar ke arah vas bunga kristal di sudut meja kerjanya. Di sana, tertancap sisa-sisa kejayaan bunga lili putih yang ia beli 3 hari lalu dari gadis bersepeda itu. Kelopak-kelopak yang tadinya putih bersih kini mulai menguning di bagian tepinya. Beberapa helai daunnya sudah layu dan terkulai, seolah kehilangan semangat hidup. Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuan keduanya dengan Indah di pinggir jalan. Selama 3 hari itu pula, Andre merasakan ada sesuatu yang hilang. Biasanya, ia sangat menikmati kesendirian di ruangannya. Ia mencintai ketenangan yang steril ini. Namun, sejak kehadiran bunga lili itu, dan kenangan akan senyum tulus Indah, ruangan ini mendadak terasa hampa dan menyesakan. Aroma lili yang mulai memudar itu seakan menjadi penanda waktu yang berjalan lambat. Bunga ini sudah waktunya dibuang, Pak Andre. Suara Siska, sekretaris pribadinya, memecah lamunan Andre. Wanita muda dengan setelan kerja rapi itu berdiri di ambang pintu, memegang nampan berisi tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Saya panggilkan Office B untuk menggantinya dengan bunga plastik saja ya, Pak? Lebih awet dan tidak perlu perawatan. Andre menoleh tajam. Sorot matanya membuat Siska menunduk takut. Jangan sentuh bunga itu, perintah Andre dingin. Dan jangan pernah berpikir untuk menaruh bunga plastik di ruangan saya. Saya benci kepalsuan. Siska mengangguk cepat. Baik, Pak, maaf. Andre menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggungnya yang tegang ke sandaran kursi. Ia sadar, bukan bunga itu yang ia pertahankan, tapi rasa damai yang ia rasakan saat membelinya. Andre memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah Indah yang penuh oli namun tetap tersenyum tulus kembali melintas. Gadis itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun di gedung megah ini, yaitu kehidupan. Siska, panggil Andre tiba-tiba. Iya, Pak. Saya ingin ada pasokan bunga segar setiap pagi di ruangan ini. Setiap hari. Harus bunga asli, bukan plastik, ucap Andre tegas. Baik, Pak. Saya akan hubungi vendor langganan perusahaan floris ternama yang biasa menangani lobi. Tidak. Potong Andre cepat.
Ia menegakkan duduknya. Jari jemarinya saling bertaut di atas meja. Saya tidak mau bunga dari toko besar yang dirangkai kaku seperti karangan bunga pemakaman. Saya mau bunga dari penjual tertentu. Siska mengernyitkan dahi. Bingung. Penjual tertentu? Siapa? Pak? Biar saya hubungi. Namanya Indah. Dia penjual bunga keliling yang biasa mangkal di sekitar jalan protokol, dekat halte tua yang atapnya rusak itu. Dia pakai sepeda ontel tua dengan keranjang anyaman bambu. Jelas Andre mendetail. Ia bahkan hafal detail sepeda gadis itu. Siska melongo. Bos besarnya, CEO salah satu firma arsitektur terbesar di negeri ini, meminta bunga dari pedagang keliling? Ini anomali. Cari dia besok pagi. Tawarkan kerjasama. Bilang padanya, kantor saya butuh suplai bunga segar setiap hari. Minta dia yang mengantarnya langsung ke ruangan saya setiap jam 7 pagi. Bayar dia dengan harga yang pantas. 2 kali lipat dari harga pasar kalau perlu. Tapi jangan sampai dia merasa dikasihani. Buat seolah ini kontrak profesional. Instruksi Andre panjang lebar tanpa jeda. Baik, Pak. Akan saya laksanakan, jawab Siska, masih dengan rasa tak percaya. Keesokan paginya, suasana di lobi Menara Cakrawala sedikit berbeda. Gedung yang biasanya hanya dimasuki oleh eksekutif berdasi dan wanita berhak tinggi itu, kini kedatangan tamu yang tidak biasa. Indah berdiri ragu di depan pintu kaca otomatis yang berputar. Ia mengenakan gamis terbaiknya, yang meski sederhana dan sedikit pudar warnanya karena sering dicuci, namun bersih dan wangi. Kerudungnya disematkan rapi. Di tangannya, ia memegang sekeranjang bunga sedap malam dan mawar yang masih berembun. Petugas keamanan sempat menahannya. Namun, setelah Siska turun dan memberikan akses khusus, Indah akhirnya diperbolehkan masuk. Langkah kakinya terasa canggung saat menginjak lantai marmer yang begitu mengkilap hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di sana. Ia merasa sangat kecil. Orang-orang yang berlalu lalang menatapnya dengan pandangan bermacam-macam. Ada yang heran, ada yang meremehkan, ada pula yang acuh tak acuh. Indah menundukkan wajahnya, memeluk keranjang bunganya erat-erat seolah itu adalah perisai pelindungnya. Dalam hati, ia terus berzikir, menguatkan hati bahwa ia di sini untuk mencari rezeki halal, bukan untuk meminta-minta. Tawaran kontrak dari perusahaan ini bagaikan hujan di musim kemarau baginya. Pendapatan tetap setiap hari berarti ia bisa menabung untuk memperbaiki atap kontrakannya yang bocor. Lift berdenting, membawanya melesat naik ke lantai 30 dengan kecepatan yang membuat perutnya sedikit mual. Pintu lift terbuka, dan Siska sudah menunggu dengan senyum ramah yang terlatih. Silakan, Mbak Indah. Pak Andre sudah menunggu di dalam, kata Siska sambil menunjuk pintu kayu jati yang besar dan kokoh. Jantung Indah berdegup kencang. Ia mengetuk pintu pelan. Masuk. Terdengar suara berat dari dalam. Indah membuka pintu dan melangkah masuk. Hawa dingin langsung menyapanya. Wangi aromaterapi cendana yang maskulin memenuhi indera penciumannya. Di ujung ruangan, di balik meja besar yang penuh dengan maket bangunan dan tumpukan kertas, Andre duduk sambil memeriksa sebuah denah biru. Pria itu mendongak. Saat melihat Indah berdiri di sana, sorot matanya yang tajam seketika melembut. Assalamualaikum, Tuan Pak Andre. Sapa Indah gugup. Ia bingung harus memanggil apa. Andre berdiri, berjalan memutari mejanya untuk menghampiri Indah. Waalaikumsalam. Panggil Andre saja kalau kita sedang berdua. Atau Pak kalau kamu merasa lebih nyaman. Silakan, taruh bunganya di vas itu. Indah mengangguk. Dengan cekatan, ia mengeluarkan bunga-bunga layu dari vas kristal itu, membungkusnya ke dalam kantong plastik sampah yang ia bawa sendiri, lalu mulai merangkai bunga sedap malam dan mawar yang ia bawa. Tangannya terampil memotong tangkai, mengatur komposisi warna dan tinggi rendah bunga. Andre bersandar di tepi mejanya, melipat kedua tangan di dada, memperhatikan setiap gerakan Indah. Tidak ada percakapan untuk beberapa saat. Hanya suara gunting tanaman yang beradu dengan tangkai bunga. Terima kasih sudah mau datang, ucap Andre memecah keheningan. Kantor ini terlalu mati. Saya butuh sesuatu yang hidup.
Indah tersenyum tanpa menoleh, masih fokus pada rangkaian bunganya. Bunga memang bisa mengubah suasana hati. Pak, Bapak sepertinya bekerja terlalu keras. Tanaman saja kalau dipaksa berbunga terus-menerus tanpa disiram dan diberi pupuk, lama-lama akan mati. Apalagi manusia. Andre tersentak. Sindiran halus itu tepat sasaran. Saya tidak punya pilihan. Indah. Ribuan karyawan bergantung pada keputusan saya. Istirahat adalah kemewahan yang mahal buat saya. Istirahat bukan kemewahan, Pak. Itu kebutuhan. Timpal Indah lembut. Ia selesai merangkai bunga itu. Vas kristal yang tadi terlihat menyedihkan kini tampak anggun dengan perpaduan putih sedap malam dan merah mawar. Kalau Bapak sakit, siapa yang akan mengurus ribuan karyawan itu? Kadang, kita harus berhenti sebentar untuk bisa berlari lebih jauh. Andre terdiam. Ia menatap mata Indah. Mata itu teduh sekali, seperti telaga yang tenang di tengah hutan. Tidak ada ambisi yang berapi-api di sana, hanya penerimaan dan kedamaian. Sejak hari itu, kedatangan Indah menjadi ritual rutin di lantai 30. Setiap jam 7 pagi, Indah akan datang membawa kesegaran baru. Awalnya hanya sebatas mengantar bunga dan percakapan singkat basa-basi. Namun, lama-kelamaan, kehadiran Indah menjadi satu-satunya hal yang membuat Andre merasa tenang di tengah jam kerjanya yang gila. Puncak kedekatan emosional itu terjadi 2 minggu kemudian. Hari itu adalah hari yang buruk bagi Andre. Salah satu proyek besarnya dihentikan paksa karena masalah perizinan yang dipersulit oleh oknum pejabat korup. Andre sedang menelepon dengan nada tinggi, membentak tim legalnya di ujung telepon. Wajahnya merah pada menahan amarah. Urat-urat lehernya menonjol. Ia membanting gagang telepon ke meja dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman yang menggema. "Keluar kalian semua. Tidak becus kerja," teriak Andre pada staf yang ketakutan di ruangannya. Mereka berhamburan keluar. Napas Andre memburu. Ia menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Saat itulah ia menyadari, ia tidak sendirian. Di sudut ruangan, dekat jendela besar, Indah sedang berdiri mematung. Tangannya memegang setangkai bunga krisan kuning. Ia baru saja datang untuk mengganti bunga sore, karena bunga pagi tadi tidak sengaja tersenggol dan jatuh oleh Andre yang sedang marah. Andre menatap Indah dengan tatapan tajam sisa kemarahannya. "Kenapa kamu masih di sini? Kamu mau melihat saya hancur juga?" Hardiknya. Indah tidak lari. Ia juga tidak gemetar ketakutan seperti karyawan lain. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan kembali melanjutkan pekerjaannya merapikan pecahan beling vas yang pecah di lantai. Ia melakukannya dengan tenang, sangat tenang, seolah tidak ada badai amarah yang baru saja meledak di ruangan itu. Dan kemudian, terdengar suara itu. Senandung yang lembut. Indah bersenandung pelan. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bukan lagu pop, melainkan sebuah lantunan selawat yang syahdu. Suaranya jernih, mengalun lembut membelai udara yang tegang. Andre terpaku. Suara itu seperti air dingin yang disiramkan ke atas bara api yang menyala di kepalanya. Kemarahannya yang tadi meletup-letup, perlahan surut. Ia melihat punggung Indah yang kecil sedang berjongkok memunguti pecahan kaca. Gerakannya hati-hati, penuh kesabaran. Tanpa sadar, kaki Andre melangkah mendekat. Ia berdiri di belakang gadis itu. Suara senandung itu semakin jelas. Ada getaran spiritual yang menyusup ke dalam hati Andre yang gersang. "Kenapa kamu tidak takut pada saya?" tanya Andre. Suaranya kini terdengar lelah, bukan lagi marah. Indah berhenti bersenandung, tapi ia tidak menoleh. Ia memasukkan pecahan kaca terakhir ke tempat sampah. Lalu ia berdiri, membalikkan badan menghadap Andre. Wajahnya tenang. "Untuk apa saya takut pada Bapak?" jawab Indah polos. "Bapak sedang marah. Itu wajar. Manusia punya rasa marah. Tapi saya tahu, Bapak bukan orang jahat. Orang jahat tidak akan peduli pada bunga yang layu, dan orang jahat tidak akan mengembalikan payung jelek milik pedagang kecil." Andre tertawa getir. "Saya baru saja memecat orang dalam pikiran saya. Indah, saya bisa menghancurkan karir orang hanya dengan satu tanda tangan."
Apa itu bukan jahat? Itu kekuasaan, Pak. Bukan kejahatan, kecuali Bapak menggunakannya dengan zalim, sahut Indah bijak. Ia menunjuk ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Lihat ke bawah sana, Pak. Dari sini semuanya terlihat kecil. Masalah Bapak, sehebat apapun itu, kalau dilihat dari sisi Tuhan, pasti kecil sekali. Kenapa harus membiarkan amarah memakan hati Bapak sendiri? Andre mengikuti arah telunjuk Indah. Langit di luar sana biru cerah. Awan putih berarak pelan. Dunia terus berputar meski ia sedang marah. Saya lelah, Indah. Aku Andre jujur. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa bisa ia tahan. Kalimat yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun, bahkan pada ibunya. Saya punya segalanya, tapi rasanya saya tidak punya apa-apa. Indah menatap pria gagah di depannya dengan pandangan iba. Ia melihat jiwa yang kesepian di balik setelan jas mahal itu. Mungkin karena Bapak terlalu sibuk mengejar apa yang ada di tangan, sampai lupa mensyukuri apa yang ada di hati, kata Indah lembut. Bapak punya kesehatan, punya pekerjaan, punya karyawan yang butuh Bapak. Itu rezeki yang luar biasa. Coba tarik napas, sebut nama Allah, dan lepaskan. Masalah tidak akan selesai dengan marah, tapi hati yang tenang bisa melihat solusi lebih jernih. Andre terdiam lama. Ia menuruti saran itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dadanya terasa lebih ringan. Kehadiran gadis ini, dengan filosofi hidupnya yang sederhana namun dalam, benar-benar menjadi oase baginya. Terima kasih, ucap Andre tulus. Kamu boleh pulang. Maaf saya sempat membentak tadi. Indah tersenyum, mengangguk hormat. Tidak apa-apa, Pak. Saya permisi dulu. Besok saya bawakan bunga matahari, supaya Bapak lebih ceria. Gadis itu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Andre menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu. Sepeninggal Indah, ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak lagi terasa mencekam. Andre berjalan menuju jendela kaca besar di belakang mejanya. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca dingin itu, menatap ke bawah. Pikirannya melayang pada sosok Indah. Gadis yang hidup pas-pasan, berjuang dengan sepeda tua dan panas matahari, tapi memiliki kekayaan hati yang melimpah ruah. Sementara dirinya, ia raja di Menara Gading ini, tapi hatinya miskin kedamaian. Indah, bisik Andre pada pantulan dirinya di kaca. Tanpa ia sadari, benih-benih perasaan itu mulai tumbuh semakin subur, disiram oleh kekaguman dan rasa butuh yang mendalam. Andre tidak sabar menunggu matahari terbit besok pagi, bukan untuk melihat proyeknya berjalan, tapi untuk melihat senyum gadis penjual bunga yang membawa matahari ke dalam ruangannya yang dingin. Desas-desus di kantor Menara Cakrawala menyebar lebih cepat daripada virus flu di musim hujan. Kehadiran Indah yang rutin setiap pagi di lantai 30, lantai keramat yang dihuni oleh sang CEO, mulai memantik api kecemburuan. Bagi para karyawan wanita yang setiap hari berdandan maksimal dengan pakaian bermerek dan riasan tebal demi menarik perhatian Andre, kehadiran gadis penjual bunga yang sederhana itu adalah sebuah penghinaan. Bagaimana bisa seorang gadis yang bajunya mungkin dibeli di pasar Tanah Abang, bisa mendapat akses keluar masuk ruangan Andre tanpa hambatan? Sementara para manajer level atas saja harus membuat janji seminggu sebelumnya? Di antara tatapan sinis itu, ada sepasang mata yang menatap dengan kebencian paling tajam. Agnes, manajer pemasaran senior yang cantik, ambisius, dan sudah lama memendam rasa pada Andre. Agnes merasa dirinya adalah wanita yang paling pantas mendampingi Andre. Mereka satu level, satu dunia, dan serasi secara visual. Melihat Andre tersenyum ramah pada Indah saat berpapasan di lobi minggu lalu, membuat darah Agnes mendidih. Ia merasa posisinya terancam oleh seseorang yang ia anggap tidak selevel dengan debu di sepatunya. Pagi itu, suasana di lantai 30 terasa berbeda. Indah datang seperti biasa, membawa sekeranjang bunga mawar merah muda yang merekah indah. Ia menyapa resepsionis dengan sopan, meski hanya dibalas dengan anggukan kaku. Indah merasakan hawa ketidaksukaan itu, namun ia memilih mengabaikannya.
Ia di sini untuk bekerja, untuk mencari nafkah halal, bukan untuk mencari teman atau validasi dari manusia. Indah masuk ruangan Andre. Ruangan itu kosong. Andre sedang ada rapat direksi di lantai bawah. Ini hal biasa. Siska, sekretaris Andre, mempersilakan Indah masuk untuk mengganti bunga seperti biasa. Silakan. Indah. Pak Andre sedang rapat. Mungkin 1 jam lagi baru selesai. Kamu atur saja bunganya, ucap Siska, yang sebenarnya baik namun tertekan oleh gosip rekan-rekannya. Indah mengangguk dan mulai bekerja. Ia menikmati keheningan ruangan itu. Ia membuang bunga kemarin yang sudah layu, membersihkan vas, dan mulai merangkai mawar merah muda itu. Sambil bekerja, bibirnya tak henti melantunkan zikir pelan. Baginya, setiap pekerjaan adalah ibadah, dan merangkai bunga adalah cara ia mensyukuri keindahan ciptaan Tuhan. Saat Indah sedang asyik memotong tangkai mawar, pintu ruangan terbuka. Bukan Andre yang masuk, melainkan Agnes. Wanita itu melangkah anggun dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di lantai parket. Aroma parfum menyengat langsung memenuhi ruangan, menabrak aroma lembut mawar yang dibawa Indah. Oh, jadi kamu gadis bunga itu, ucap Agnes dengan nada merendahkan. Ia berjalan memutari meja kerja Andre, seolah sedang menginspeksi wilayah kekuasaannya. Indah menghentikan pekerjaannya sejenak, menunduk sopan. Selamat pagi, Bu. Agnes tidak menjawab salam itu. Ia menatap Indah dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang membuat Indah merasa risih. Saya heran. Apa yang dilihat Pak Andre dari gadis kampung sepertimu? Bunganya biasa saja. Toko bunga langganan saya jauh lebih bagus merangkainya. Komentar Agnes pedas. Tangannya menyentuh barang-barang di meja Andre dengan santai. Sesuatu yang bahkan Indah tidak berani lakukan. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Jawab Indah lirih. Berusaha tetap sabar. Ia diajarkan oleh almarhum ayahnya untuk tidak membalas api dengan api. Jika orang lain bersikap buruk, itu cerminan hati mereka, bukan cerminan diri kita. Agnes mendengus. Matanya tertuju pada sebuah jam tangan mewah bertahtakan berlian yang tergeletak di samping tumpukan berkas di meja Andre. Itu adalah jam tangan edisi terbatas seharga ratusan juta rupiah yang sering dipakai Andre. Agnes tersenyum miring. Sebuah ide jahat melintas di kepalanya. Sudahlah, selesaikan kerjamu dan cepat keluar. Ruangan ini jadi bau pasar kalau kamu lama-lama di sini, usir Agnes. Indah mempercepat gerakannya. Ia menyelesaikan rangkaian bunganya, membersihkan sisa potongan daun di meja, lalu berpamitan. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Indah keluar dari ruangan dengan perasaan lega sekaligus sedih. Ia tidak mengerti mengapa ada orang yang begitu membencinya padahal ia tidak pernah berbuat salah. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Setengah jam kemudian, saat Indah sudah berada di lobi gedung dan hendak menuju pintu keluar, tiba-tiba 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar menghadangnya. Wajah mereka garang dan tidak bersahabat. Tunggu! Jangan bergerak! Bentak salah satu petugas keamanan itu. Suaranya menggelegar, membuat seluruh orang di lobi yang sedang ramai berlalu lalang seketika berhenti dan menoleh. Indah terkejut bukan main. Jantungnya berdegup kencang. Ada apa ya, Pak? Ikut kami ke pos keamanan sekarang. Ada laporan kehilangan barang berharga di ruangan Pak Andre, dan kamu adalah satu-satunya orang asing yang masuk ke sana tadi. Ucap petugas itu tegas sambil memegang lengan Indah dengan kasar. Saya tidak mengambil apa-apa, Pak. Demi Allah, saya hanya menaruh bunga. Indah mencoba membela diri. Suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya karena rasa takut dan malu. Puluhan pasang mata kini menatapnya dengan pandangan menuduh. Bisik-bisik mulai terdengar. Sudah kuduga, tampangnya saja polos. Ternyata pencuri. Memang tidak pantas orang seperti dia masuk ke sini. Kasihan Pak Andre. Sudah baik malah dimanfaatkan. Kata-kata menyakitkan itu menusuk telinga Indah seperti jarum. Ia digiring paksa seperti kriminal menuju ruang keamanan di belakang lobi. Di sana, Agnes sudah menunggu dengan wajah pura-pura panik,
didampingi Siska yang terlihat bingung dan ketakutan. Geledah tasnya. Pak Andre kehilangan jam tangan mahalnya. Tadi saya lihat jam itu ada di meja sebelum rapat, dan setelah gadis ini keluar, jamnya hilang. Tuduh Agnes dengan suara lantang yang dibuat-buat. Indah menggeleng kuat-kuat. Air matanya tumpah membasahi pipi. Tidak, Bu. Saya tidak mengambilnya. Saya tidak berani menyentuh barang Pak Andre. Tolong percaya saya. Maling mana ada yang mengaku? Kalau mengaku, penjara penuh. Sergah kepala keamanan. Ia merampas tas selempang lusuh milik Indah dan menumpahkan isinya ke atas meja. Isi tas itu berhamburan. Dompet kecil yang sudah sobek ujungnya, HP jadul yang layarnya retak, botol air minum, dan beberapa recehan uang logam menggelinding. Tidak ada jam tangan mewah di sana. Agnes tampak tidak puas. Coba periksa saku gamisnya. Atau keranjang bunganya. Orang miskin seperti dia pasti pintar menyembunyikan barang curian. Indah merasa harga dirinya diinjak-injak sampai ke dasar bumi. Ia diperlakukan lebih rendah daripada binatang. Ia memejamkan mata. Bibirnya bergetar menyebut nama Tuhan. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Lindungi hamba-Mu yang lemah ini. Ia tidak melawan dengan fisik. Ia melawan dengan doa. Ketabahan Indah di tengah badai fitnah itu justru memancarkan aura kekuatan yang tak kasat mata. Ia tidak berteriak memaki. Ia hanya menangis dalam diam. Sementara itu, di ruang rapat lantai 2, rapat Andre terganggu oleh getaran ponselnya yang terus-menerus. Ia melirik layar. Panggilan darurat dari kepala keamanan. Andre mengangkatnya dengan kesal. Ada apa? Saya sedang rapat penting. Desis Andre. Lapor. Pak, ada insiden pencurian di ruangan Bapak. Jam tangan Bapak hilang. Pelakunya diduga gadis penjual bunga itu. Sekarang sedang kami interogasi di pos keamanan lobi. Lapor kepala keamanan itu. Dunia Andre seakan berhenti berputar sejenak. Indah? Mencuri? Itu adalah lelucon paling tidak lucu yang pernah ia dengar. Andre tahu betul siapa Indah. Gadis yang menolak uang kembalian Rp250.000 karena prinsip kejujuran. Tidak mungkin mencuri jam tangan. Jangan sentuh dia sedikit pun. Bentak Andre keras. Membuat seluruh peserta rapat terlonjak kaget. Saya turun sekarang. Kalau sampai ada satu goresan di tubuhnya, kalian semua saya pecat. Andre menutup telepon, membubarkan rapat sepihak tanpa peduli protes para direktur, dan berlari menuju lift. Wajahnya merah pada menahan amarah. Bukan marah karena kehilangan jam, tapi marah karena seseorang yang ia hormati kesucian hatinya sedang disakiti. Pintu lift terbuka di lobi. Andre melangkah lebar-lebar menuju ruang keamanan. Aura kemarahannya begitu kuat hingga orang-orang di lobi menyingkir memberinya jalan. Ia menendang pintu ruang keamanan hingga terbuka lebar. Pemandangan di depannya membuat hati Andre hancur. Indah duduk di kursi interogasi. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya menggigil ketakutan, sementara tas dan barang-barangnya berserakan di lantai. Agnes berdiri dengan tangan bersedekap. Tersenyum sinis. Pak Andre, syukurlah Bapak datang. Gadis ini. Agnes hendak memulai dramanya. Diam. Bentak Andre. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. Agnes langsung terdiam. Nyalinya ciut seketika. Andre menghampiri Indah. Ia berlutut di depan gadis itu, mensejajarkan tingginya. Perlahan. Ia memunguti barang-barang Indah yang berserakan di lantai. Dompet lusuh itu, HP retak itu. Andre memasukkannya kembali ke dalam tas Indah dengan tangannya sendiri. Tindakan itu membuat semua orang di ruangan itu ternganga. Seorang CEO berlutut memunguti barang pedagang kaki lima. Maafkan saya, Indah, ucap Andre lembut. Sangat kontras dengan bentakannya tadi. Maafkan saya karena tidak ada di sini untuk melindungimu. Indah mendongak, menatap mata Andre yang penuh penyesalan. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini tangis kelegaan. Saya tidak mencuri, Pak, demi Allah. Saya tahu. Saya percaya padamu 100%, bahkan tanpa perlu kamu bersumpah, potong Andre tegas. Ia kemudian berdiri,
berbalik menatap Agnes dan petugas keamanan dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. "Kalian menuduh dia mencuri jam tangan saya?" tanya Andre dingin. "Iya, Pak." Bu Agnes bilang jam itu ada di meja, lalu hilang setelah gadis ini keluar. Jawab kepala keamanan gugup. "Agnes," panggil Andre datar. "Kamu tahu ada CCTV di ruangan saya, kan? Kamera tersembunyi yang merekam 24 jam dengan kualitas tinggi, bahkan suara pun terekam." Wajah Agnes pucat pasi. Ia lupa. Ia pikir CCTV hanya ada di lorong. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Andre mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi yang terhubung ke CCTV ruangannya. Ia memutar rekaman kejadian pagi tadi. Ia memperlihatkan layar ponselnya ke depan wajah Agnes dan kepala keamanan. Di layar itu, terlihat jelas Indah masuk, bekerja dengan tenang sambil berzikir. Lalu Agnes masuk, menghina Indah. Dan setelah Indah keluar, terlihat Agnes dengan sengaja mengambil jam tangan itu, lalu menyelipkannya ke dalam saku blazernya sendiri sambil tersenyum licik. Keheningan yang mencekam melanda ruangan itu. Bukti itu tak terbantahkan. "Menjijikkan," desis Andre. Ia menatap Agnes dengan pandangan jijik. "Kamu memfitnah orang yang bekerja keras demi sesuap nasi, hanya demi memuaskan egomu yang sakit." Agnes gemetar. "Pak Andre, saya bisa jelaskan. Saya hanya..." "Cukup," potong Andre. "Saya tidak butuh penjelasan dari pembohong. Kemasi barang-barangmu sekarang. Kamu saya pecat dengan tidak hormat. Dan pastikan jam tangan itu ada di meja saya dalam 5 menit. Atau saya laporkan kamu ke polisi atas tuduhan pencurian dan pencemaran nama baik." Agnes menangis histeris, memohon-mohon, tapi Andre tidak peduli. Ia memerintahkan keamanan untuk menyeret Agnes keluar. Setelah drama itu usai, Andre kembali menatap Indah yang masih sesenggukan. Ia mengulurkan tangannya, membantu Indah berdiri. Andre kemudian menuntun Indah keluar dari ruang keamanan, menuju tengah lobi yang masih ramai oleh karyawan yang menonton. Andre berhenti di tengah lobi. Ia memandang seluruh karyawannya. Suaranya lantang dan berwibawa. "Dengarkan saya baik-baik," seru Andre. "Mulai hari ini, siapapun yang berani merendahkan Indah, sama saja merendahkan saya. Kalian mungkin memakai baju mahal, bekerja di gedung tinggi, dan punya gelar sarjana. Tapi gadis ini..." Andre menunjuk Indah yang menunduk di sebelahnya. "Gadis ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan gaji kalian setahun pun. Kejujuran, ketulusan, dan harga diri." Andre menarik napas. Matanya berkaca-kaca menahan emosi. Kejujuran gadis ini lebih mahal daripada seluruh aset di ruangan ini. Jadi, belajarlah menghormati orang lain bukan dari apa yang mereka pakai, tapi dari hati mereka. Lobi itu hening seketika. Semua orang tertunduk malu. Kata-kata Andre menampar kesombongan mereka. Andre kemudian menoleh pada Indah. "Ayo, saya antar kamu pulang. Kamu tidak pantas berada di tempat yang penuh racun ini hari ini." "Tapi sepeda saya..." cicit Indah. "Nanti orang saya yang urus. Hari ini, biarkan saya yang melayanimu, sebagai permintaan maaf atas kelakuan anak buah saya," kata Andre tak terbantahkan. Andre menuntun Indah menuju mobil mewahnya yang terparkir di depan lobi. Pria itu membukakan pintu untuk Indah, melindunginya dari tatapan orang-orang. Di dalam mobil yang hening dan sejuk, Indah akhirnya bisa bernapas lega. Ia menatap Andre yang duduk di sampingnya di balik kemudi. Untuk pertama kalinya, Indah tidak melihat Andre sebagai bos besar yang jauh tak tersentuh. Hari ini, ia melihat Andre sebagai seorang pelindung. Seorang pria yang rela pasang badan demi membela kehormatan gadis miskin sepertinya. "Terima kasih, Pak Andre," bisik Indah. Andre menoleh, tersenyum lembut. Senyum yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Sama-sama, Indah. Terima kasih sudah tetap kuat. Kamu mengajarkan saya hari ini, bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta, tapi keteguhan hati." Mobil itu melaju membelah Jakarta, membawa dua hati yang semakin terpaut erat oleh takdir.
Badai fitnah tadi memang menyakitkan. Tapi badai itu justru menyapu bersih keraguan di hati Andre. Ia tahu sekarang, ia tidak bisa membiarkan gadis ini berjuang sendirian lagi. Ia ingin menjadi payung bagi Indah, melindunginya dari hujan kehidupan, selamanya. Malam itu, langit Jakarta kembali menangis. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, seolah alam sedang melampiaskan kemarahan yang tertahan. Kilat menyambar-nyambar, menerangi cakrawala kota yang biasanya gemerlap oleh lampu gedung-gedung pencakar langit. Namun, di lantai 40 apartemen, suasana gelap dan mencekam menyelimuti kediaman Andre. Andre baru saja pulang dari kantor pukul 9 malam. Setelah insiden pemecatan Agnes dan pembelaannya terhadap Indah pagi tadi, ia harus menghadapi badai internal perusahaan. Rapat maraton dengan Dewan Direksi, membereskan kekacauan administrasi yang ditinggalkan Agnes, hingga menenangkan investor yang panik, semuanya menguras energi fisik dan mentalnya hingga titik nol. Tubuh tegap yang biasanya gagah itu kini limbung. Andre melempar tas kerjanya ke sembarang arah saat ia memasuki penthouse mewahnya yang seluas lapangan tenis itu. Ruangan itu dingin, sangat dingin. Pendingin udara sentral yang menyala otomatis menyambutnya dengan hawa beku, bukan kehangatan rumah yang seharusnya dirindukan seorang pria setelah lelah bekerja. Kepalaku. Erang Andre sambil memegangi pelipisnya yang berdenyut hebat. Pandangannya mulai kabur. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergoyang seperti geladak kapal di tengah badai. Rasa mual yang hebat mendesak naik ke kerongkongan. Andre berusaha berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun kakinya menyerah. Lututnya lemas. Dan tubuh atletis itu ambruk menghantam lantai keras dengan suara gedebuk yang menyedihkan. Andre terbaring di lantai ruang tengahnya yang mewah. Ia menggigil hebat. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, membasahi kemeja putih yang seharian ia pakai. Ia sadar, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Tubuhnya melakukan protes keras. Demam tinggi langsung menyerangnya tanpa ampun. Giginya gemeletuk menahan dingin yang menusuk tulang, padahal tubuhnya terasa seperti terbakar api. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, Andre merasakan kesepian yang teramat sangat. Di apartemen semewah ini, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara langkah kaki istri yang menyambut. Tidak ada suara tawa anak-anak. Bahkan tidak ada asisten rumah tangga yang menginap karena Andre sangat menjaga privasinya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di puncak dunia yang ia bangun. Harta triliunan rupiah di rekeningnya tidak bisa mengambilkan segelas air putih saat ia tidak berdaya seperti ini. Dengan sisa tenaga terakhir, tangan Andre meraba-raba saku celananya, mencari ponsel. Jemarinya yang gemetar hebat berusaha membuka kunci layar. Ia harus menelepon seseorang. Siapa? Dokter pribadinya? Rumah sakit? Atau Siska? Pandangannya terlalu buram untuk membaca nama di kontak. Jempolnya menekan sembarang nama di daftar Recen Charles atau panggilan terakhir. Nama itu baru saja ia hubungi sore tadi untuk memastikan sepeda gadis itu sudah diurus oleh bengkel. Halo? Assalamualaikum, Pak Andre. Terdengar suara lembut dari seberang sana. Suara yang menenangkan di tengah badai kepalanya. Andre berusaha menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tolong saya. Rintihnya parau. Nyaris tak terdengar. Pak Andre? Bapak kenapa? Suara bapak terdengar sakit. Halo? Pak Andre. Suara di seberang sana berubah panik. Sakit dingin. Hanya itu yang mampu diucapkan Andre sebelum ponsel mahal itu terlepas dari genggamannya. Kesadarannya meredup, menyisakan kegelapan pekat yang menelannya bulat-bulat. Di ujung telepon, di sebuah kontrakan petak yang sederhana di pinggiran kota, Indah terpaku memegang ponsel jadulnya. Hatinya berdesir hebat mendengar rintihan Andre. Ia tahu itu bukan panggilan iseng. Suara Andre terdengar sangat lemah dan putus asa. Tanpa berpikir dua kali, Indah menyambar jaket lusuhnya. Ia melihat keluar jendela. Hujan badai sedang mengamuk. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Bagi seorang gadis baik-baik, keluar malam hari di tengah badai ke apartemen seorang pria adalah hal yang tabu dan berbahaya. Namun, nurani Indah berteriak lebih keras daripada ketakutannya.
Ada nyawa yang sedang butuh pertolongan. Bismillah. Ya Allah, lindungi hamba. Hamba hanya berniat menolong. Bisik Indah. Ia tidak punya kendaraan. Sepedanya masih di bengkel. Indah berlari menerobos hujan menuju pangkalan ojek di ujung gang. Tidak ada ojek yang mau narik dalam cuaca seburuk ini. Dengan nekat, Indah menyetop taksi yang kebetulan lewat, sebuah kemewahan yang jarang ia lakukan. Ia menyebutkan nama apartemen mewah yang pernah ia dengar dari Siska. Nama apartemen itu familiar dan terkenal, sehingga semua sopir taksi atau ojol pasti tahu alamatnya. Perjalanan itu terasa sangat lama. Indah terus meremas tangannya yang dingin. Bibirnya tak henti melantunkan doa keselamatan untuk Andre. Sesampainya di lobi apartemen mewah itu, Indah dihadang oleh petugas keamanan elit yang berseragam lengkap. Penampilan Indah yang basah kuyup, memakai sandal jepit, dan kerudung yang lepek, jelas sangat mencurigakan di tempat sekelas ini. Maaf, Mbak. Salah alamat ya? Pintu masuk karyawan lewat belakang, tapi jam segini sudah tutup. Tegur satpam itu dengan nada meremehkan. Pak, tolong saya. Saya harus bertemu Pak Andre di penthouse. Beliau sakit parah. Beliau baru saja menelepon saya minta tolong. Seru Indah dengan napas terengah-engah. Pak Andre? Jangan mengada-ada. Banyak orang yang mengaku kenal Pak Andre. Mana buktinya? Tanya satpam itu sinis. Indah panik. Ia menunjukkan riwayat panggilannya di ponsel retaknya. Ini Pak. Lihat jamnya. Baru saja 10 menit yang lalu. Tolong Pak. Kalau terjadi apa-apa dengan Pak Andre, Bapak mau tanggung jawab. Melihat keseriusan dan kepanikan yang tulus di mata gadis itu, serta bukti panggilan telepon yang memang benar nomor pribadi sang CEO, satpam itu mulai ragu. Akhirnya, kepala keamanan yang kebetulan lewat, orang yang sama yang tadi pagi dimarahi Andre, mengenali wajah Indah. Biarkan dia masuk. Perintah kepala keamanan itu cepat. Ia masih ingat betul ancaman Andre tadi pagi. Antar dia sampai ke pintu unit Pak Andre. Gunakan kartu akses darurat. Indah berterima kasih sambil berlari menuju lift. Jantungnya berpacu seirama dengan angka lantai lift yang terus naik. Lantai 40. Pintu lift terbuka langsung ke foyer pribadi Andre. Pintu apartemen itu terkunci digital. Beruntung, satpam memiliki akses darurat. Pintu terbuka. Gelap dan dingin. Itu kesan pertama yang Indah dapatkan. Pak Andre? Assalamualaikum. Panggil Indah. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Tidak ada jawaban. Indah menyalakan lampu ruang tengah. Matanya terbelalak ngeri saat melihat tubuh Andre tergeletak di lantai marmer. Tidak bergerak. Astagfirullah. Pak Andre. Indah menghambur mendekat. Ia menyentuh dahi Andre. Panas. Sangat panas. Seperti menyentuh wajan yang baru diangkat dari kompor. Tubuh Andre menggigil hebat. Indah tahu ia tidak mungkin mengangkat tubuh pria sebesar ini sendirian ke kamar tidur. Indah berlari ke kamar. Mengambil selimut tebal dan bantal. Ia kembali ke ruang tengah. Dengan susah payah ia menyelipkan bantal di bawah kepala Andre dan menyelimuti tubuh pria itu berlapis-lapis. Ia berlari ke dapur. Mencari air hangat dan kain untuk mengompres. Dapur Andre sangat modern. Penuh dengan peralatan canggih yang Indah tidak tahu cara pakainya. Kulkasnya besar 2 pintu. Tapi saat dibuka, isinya menyedihkan. Hanya ada deretan botol air mineral mahal, beberapa kaleng soda, dan buah-buahan yang sudah mengerut. Tidak ada bahan makanan mentah, tidak ada beras, tidak ada bumbu. Ya Allah, orang kaya makannya apa? Gumam Indah bingung. Beruntung, ia menemukan sebungkus oatmeal instan di pojok lemari kabinet yang mungkin sisa parsel lebaran, dan sebotol madu. Ia juga menemukan jahe instan sachet. Cukup untuk pertolongan pertama. Indah mulai beraksi. Ia menjadi perawat dadakan malam itu. Dengan telaten, ia mengompres dahi Andre dengan air hangat. Ia memijat telapak kaki dan tangan Andre dengan minyak kayu putih yang selalu ia bawa di tasnya. Aroma khas rakyat jelata yang kini memenuhi apartemen miliarder. 1 jam berlalu. Andre mulai tenang. Gigilnya berkurang. Meski napasnya masih berat. Indah duduk di lantai.
di samping tubuh Andre yang terbaring. Ia tidak berani tidur. Ia terus menjaga kompres agar tetap hangat. Tiba-tiba, tangan Andre bergerak, meraba-raba udara. "Ibu! Ibu!" Igaunya lirih. Hati Indah terenyuh. Di balik sosok CEO yang angkuh dan ditakuti ribuan orang, ternyata bersembunyi seorang anak kecil yang merindukan ibunya saat sakit. Indah memberanikan diri menggenggam tangan Andre yang besar itu. "Pak Andre, tenang Pak, istirahatlah," bisik Indah lembut, seperti seorang ibu meninabobokan anaknya. "Semuanya akan baik-baik saja." Andre perlahan membuka matanya. Pandangannya masih sedikit kabur, tapi ia bisa melihat siluet wajah di depannya. Wajah yang dibingkai kerudung sederhana, dengan cahaya lampu temaram yang membuatnya terlihat seperti malaikat. "Indah?" Suara Andre serak, nyaris hilang. "Kenapa? Kamu ada di sini? Apa saya sudah mati dan masuk surga?" Indah tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat melegakan di telinga Andre. "Bapak belum mati, dan ini masih di apartemen Bapak yang dingin, bukan surga. Bapak tadi pingsan, demam tinggi." Andre mencoba bangun, tapi kepalanya masih pening. Indah menahannya. "Jangan bangun dulu, Pak. Makan dulu sedikit ya. Saya buatkan oatmeal dan teh jahe madu. Perut Bapak pasti kosong." Indah membantu Andre duduk bersandar di sofa. Ia menyuapi Andre dengan telaten. Bubur oatmeal yang hambar itu terasa seperti makanan paling enak di dunia bagi Andre saat ini. Bukan karena rasanya, tapi karena siapa yang menyuapinya. "Maaf," ucap Andre di sela suapannya. "Maaf untuk apa, Pak? Maaf sudah merepotkanmu malam-malam begini. Maaf kamu harus melihat saya dalam keadaan menyedihkan seperti ini," kata Andre malu. Ia merasa egonya runtuh. CEO hebat itu kini tak berdaya disuapi oleh gadis penjual bunga. "Sakit itu manusiawi, Pak. Justru kalau Bapak tidak pernah sakit, saya curiga Bapak robot," canda Indah. Ia menyeka sisa bubur di sudut bibir Andre dengan tisu, gerakan yang sangat natural tanpa canggung. "Bapak tahu, uang memang bisa membeli rumah sakit termewah, bisa membeli obat termahal, tapi uang tidak bisa membeli tangan yang tulus merawat. Malam ini, Allah menegur Bapak, supaya Bapak ingat kalau Bapak butuh orang lain." Andre menatap mata Indah dalam-dalam. Kalimat itu meresap ke dalam jiwanya. Ia melihat sekeliling apartemennya yang luas, hampa, lalu ia melihat Indah. Kecil, sederhana, tapi penuh kehidupan. Kehangatan yang dipancarkan gadis ini mampu mengusir dinginnya AC sentral apartemennya. "Kamu benar," bisik Andre. Matanya mulai berkaca-kaca. Pertahanan dirinya jebol malam itu. "Selama ini saya pikir saya bisa membeli segalanya. Saya pikir saya kuat sendirian. Ternyata saya salah. Saya kesepian. Indah. Saya sangat kesepian di Menara Gading ini." Indah tersenyum penuh empati. "Kesepian itu obatnya bukan keramaian pesta, Pak, tapi kedekatan hati. Dekat dengan Allah, dan dekat dengan orang-orang yang tulus. Sekarang Bapak tidur lagi ya. Obat penurun panas yang saya beli di minimarket bawah tadi segera Bapak minum. Insya Allah besok pagi sudah enakan." Andre menurut seperti anak kecil. Ia kembali berbaring di sofa yang telah disulap jadi tempat tidur darurat itu. Indah menarik selimut sampai ke dada Andre. "Kamu tidak akan pergi kan?" tanya Andre cemas saat melihat Indah membereskan mangkuk. Ada ketakutan besar di matanya bahwa ia akan ditinggal sendirian lagi dalam kegelapan. Indah terdiam sejenak. Ia tahu ini tidak pantas. Berduaan di apartemen pria yang bukan mahram. Tapi meninggalkan orang sakit sendirian dalam kondisi kritis juga tidak manusiawi. "Saya akan tunggu sampai Bapak tidur lelap dan demamnya turun. Saya akan duduk di kursi sana, jauh dari Bapak. Pintu apartemen akan saya biarkan sedikit terbuka supaya tidak fitnah kalau ada satpam lewat," jawab Indah tegas namun menenangkan. Ia tetap menjaga batasan syariat meski dalam kondisi darurat. Andre mengangguk lemah. Rasa kantuk akibat obat mulai menyerangnya. Sebelum matanya benar-benar terpejam, ia menatap punggung Indah yang sedang menggelar sajadah di sudut ruangan,
bersiap sholat malam. Pemandangan itu begitu indah. Gadis itu bersujud lama sekali, mendoakan kesembuhannya. Andre merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di tengah sakitnya, ia menyadari satu hal penting. Ia tidak ingin kehilangan pemandangan ini. Ia tidak ingin kehilangan gadis ini. Malam itu, tembok tinggi yang membentengi hati Andre runtuh total. Bukan dihancurkan oleh palu godam kekuasaan, tapi dilelehkan oleh semangkuk bubur hangat dan doa tulus di sepertiga malam. Andre tertidur pulas dengan senyum tipis di bibirnya. Mimpi indahnya bukan lagi tentang saham atau proyek gedung, tapi tentang rumah sederhana yang hangat, di mana Indah ada di dalamnya. Saat fajar menyingsing, Indah mengecek suhu tubuh Andre sekali lagi. Sudah turun. Wajah pria itu sudah tidak pucat lagi. Napasnya teratur. Indah menulis pesan kecil di secari kertas, meletakkannya di samping gelas air minum di meja, lalu beranjak pergi diam-diam sebelum matahari terbit sempurna. Ia harus pergi sebelum dunia menghakimi keberadaannya di sana, meninggalkan jejak kebaikan yang akan membekas selamanya di hati sang CEO. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai apartemen Andre, membawa kehangatan yang menandakan hari baru telah dimulai. Andre mengerjap-ngerjapkan matanya, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya terang itu. Kepalanya masih terasa sedikit berat sisa demam semalam, namun tubuhnya terasa jauh lebih segar. Rasa menggigil yang menyiksanya kemarin telah lenyap, digantikan oleh perasaan hangat yang menjalar di dada. Andre bangun perlahan, duduk di tepi sofa tempat ia tertidur pula semalam. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Hening, tidak ada siapa-siapa. Gadis itu, Indah, sudah pergi. Ada rasa kecewa yang menyengat hatinya saat menyadari ia kembali sendirian di ruangan besar ini. Namun, matanya kemudian tertumbuk pada meja di hadapannya. Di sana, di samping gelas air yang sudah kosong, tergeletak secari kertas sobekan buku tulis biasa. Di atasnya tertindih 2 butir obat penurun panas. Andre mengambil kertas itu. Tulisannya rapi, kecil-kecil, khas tulisan tangan seorang perempuan yang telaten. Pak Andre, demam Bapak sudah turun. Alhamdulillah. Saya harus pulang sebelum subuh agar tidak menimbulkan fitnah. Jangan lupa sarapan. Buburnya ada di panci kecil di dapur. Tinggal dihangatkan sebentar. Obatnya diminum setelah makan. Semoga lekas sembuh. Pak, maaf saya lancang masuk ke dapur Bapak. Andre tersenyum. Senyum yang lebar dan lepas. Ia membaca surat pendek itu berulang-ulang. Seolah itu adalah dokumen kontrak bernilai triliunan rupiah. Perhatian sekecil ini, instruksi sederhana untuk makan dan minum obat, terasa begitu mewah baginya. Selama ini, orang-orang di sekitarnya hanya peduli apakah ia sudah menandatangani cek atau belum, bukan apakah ia sudah makan atau belum. Andre beranjak ke dapur. Benar saja, di atas kompor listriknya yang canggih, bertengger sebuah panci kecil yang asing. Panci aluminium penyok yang sepertinya dibawa Indah dari rumahnya. Karena Andre tidak pernah punya panci sejelek itu. Di dalamnya, bubur oatmeal masih tersisa setengah. Andre menyalakan kompor, menghangatkan bubur itu sambil melamun. Pagi ini, sebuah keputusan besar telah bulat di hatinya. Keputusan yang tidak didasari oleh logika bisnis untung rugi, melainkan oleh bisikan nurani yang paling dalam. Andre sadar, ia tidak bisa membiarkan Indah pergi begitu saja. Gadis itu bukan sekadar perawat dadakan atau penjual bunga langganan. Gadis itu adalah rumah. Dan sejauh apapun seorang pria pergi bertualang menaklukkan dunia, pada akhirnya ia akan selalu mencari jalan pulang ke rumah. Saya tidak butuh istri sosialita yang hanya cantik di depan kamera. Gumam Andre mantap sambil mengaduk bubur. Saya butuh istri yang mau memijat kaki saya saat sakit dan mendoakan saya di sepertiga malam. Andre melirik jam dinding. Pukul 6 pagi. Ia tahu rutinitas Indah. Sebelum berkeliling menjajakan bunga dengan sepedanya, gadis itu pasti sedang kulakan atau belanja stok bunga di pasar bunga induk. Pasar yang becek, ramai, dan jauh dari kata nyaman. Tanpa membuang waktu, Andre menyambar kunci mobilnya. Ia bahkan tidak mandi,
Hanya mencuci muka dan mengganti baju tidurnya dengan kemeja kasual dan celana jeans. Ia tidak peduli penampilannya yang sedikit berantakan. Ia punya misi yang jauh lebih penting daripada sekadar tampil rapi. Mobil mewah Andre membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Tujuannya bukan kantor, melainkan pasar bunga Rawablong, pusat perdagangan bunga terbesar di kota ini. Tempat di mana ribuan tangkai bunga diperjualbelikan setiap harinya. Tempat di mana keringat dan aroma wangi berbaur menjadi satu. Sesampainya di lokasi, Andre harus memarkir mobilnya cukup jauh karena area pasar sangat padat oleh truk-truk pengangkut bunga dari luar kota. Andre turun dari mobil. Aroma khas pasar langsung menyergap hidungnya. Campuran bau tanah basah, wangi melati yang menusuk, aroma sedap malam yang manis, serta bau asap knalpot bajai dan angkutan umum. Andre melangkah masuk ke dalam area pasar. Lantainya becek sisa hujan semalam, bercampur dengan air siraman bunga. Sepatu loafer kulit mahalnya langsung terciprat lumpur hitam pekat pada langkah ketiga. Andre menatap sepatunya sejenak, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Biarlah, sepatu bisa dibeli lagi, tapi kesempatan ini tidak bisa dibeli. Suasana pasar sangat hiruk-pikuk. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, kuli panggul berlarian memikul keranjang besar sambil berteriak, dan pembeli tawar-menawar dengan sengit. Andre yang terbiasa dengan suasana kantor yang hening dan steril, merasa seperti alien yang terdampar di planet lain. Matanya bergerak liar mencari sosok mungil berkerudung coklat. Di antara lautan manusia dan gunungan bunga warna-warni, mencari satu orang terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, hati Andre seolah memiliki kompasnya sendiri. Ia berjalan menyusuri lorong bagian bunga potong lokal. Dan di sana, di dekat tumpukan mawar merah yang menggunung, ia melihatnya. Indah sedang berdiri tawar-menawar dengan seorang pedagang besar. Ia mengenakan baju gamis biru tua yang sudah agak pudar, dengan apron atau celemek kain kumal melingkar di pinggangnya. Tangannya sibuk memilah-milah ikatan mawar, memastikan tidak ada duri atau kelopak yang busuk. Wajahnya tampak lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Mungkin karena kurang tidur setelah merawat Andre semalam. Namun, senyumnya tetap merekah saat ia berhasil mendapatkan harga yang ia mau. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bang. Jadi saya ambil 50 ikat. Ucap Indah riang sambil mengangkat sekeranjang besar bunga mawar itu. Keranjang itu terlihat berat, membuat tubuh kecilnya sedikit terhuyung. Sini, biar saya bantu. Sebuah tangan kekar tiba-tiba mengambil alih keranjang berat itu dari tangan Indah. Indah terlonjak kaget. Ia menoleh dan matanya membelalak lebar saat melihat siapa yang berdiri di sampingnya. Pak Andre, pekiknya tertahan. Bapak sedang apa di sini? Dan kenapa Bapak pakai baju santai begini? Bapak kan harusnya istirahat. Semalam baru demam tinggi. Andre tersenyum santai. Meski keringat mulai bercucuran di pelipisnya karena udara pasar yang pengap. Ia menenteng keranjang bunga itu dengan mudah seolah hanya menenteng tas laptop. Saya sudah sembuh, berkat suster galak yang memaksa saya makan bubur hambar. Goda Andre. Dan saya di sini karena saya mencari suster itu. Dia kabur sebelum pasiennya sempat bilang terima kasih. Wajah Indah merona merah, kontras dengan warna jilbabnya. Ia melihat sekeliling. Beberapa pedagang pasar mulai memperhatikan mereka. Pemandangan seorang pria tampan, berkulit bersih, dan berwajah orang kaya, sedang menenteng keranjang bunga kotor di tengah pasar becek, tentu saja menarik perhatian. Pak, jangan begini. Bapak dilihatin orang. Sini kembalikan keranjangnya. Nanti baju Bapak kotor kena getah mawar. Indah berusaha mengambil kembali keranjangnya, merasa tidak enak hati. Andre menahan keranjang itu. Ia menatap Indah lekat-lekat, mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Biarkan saja kotor. Indah, saya tidak peduli. Ada hal yang lebih penting yang ingin saya bicarakan denganmu. Bicara? Bicara apa, Pak? Nanti saja di kantor kalau saya antar bunga. Tempat ini kotor, bau, dan berisik. Tidak pantas buat Bapak, kata Indah cemas. Ia malu Andre melihat dunianya yang kumuh ini. Andre menggeleng tegas.
Ia meletakkan keranjang bunga itu di atas sebuah meja kayu kosong di dekat mereka. Ia berdiri berhadapan dengan Indah, memblokir jalan gadis itu agar tidak bisa menghindar. Justru karena tempat ini, Indah, ucap Andre serius. Suaranya terdengar jelas di antara riuh rendah suara pasar. Saya tidak mau bicara di kantor saya yang dingin. Saya tidak mau bicara di restoran mewah yang penuh kepalsuan. Saya mau bicara di sini, di dunia kamu, di tempat kamu berjuang setiap hari. Indah terdiam. Jantungnya berdegup kencang, entah karena takut atau karena firasat lain. Ia menunduk, menatap sepatu Andre yang penuh lumpur. Sepatu Bapak. Ucapnya sedih. Lupakan sepatu itu, potong Andre lembut. Ia memberanikan diri menyentuh ujung lengan gamis Indah, memintanya mendongak. Indah, lihat saya. Perlahan, Indah mengangkat wajahnya. Mata bening itu bertemu dengan mata tajam Andre yang kini penuh dengan kelembutan. Semalam, saat saya sakit dan kamu merawat saya menyadari sesuatu. Andre memulai pengakuannya. Napasnya sedikit tercekat. Ia lebih gugup daripada saat presentasi tender di depan menteri. Saya menyadari bahwa selama ini saya membangun istana yang megah, tapi di dalamnya kosong. Saya punya segalanya yang diinginkan orang lain, tapi saya tidak punya apa yang paling dibutuhkan hati manusia, ketenangan. Indah terpaku. Ia tidak berani memotong. Kamu datang dengan sepeda tuamu, dengan bunga-bungamu, dan dengan ketulusanmu yang luar biasa. Kamu mengajarkan saya bahwa kebahagiaan itu sederhana. Kamu mengajarkan saya bahwa harga diri tidak ditentukan oleh merek pakaian, tapi oleh kebersihan hati. Lanjut Andre. Suaranya bergetar menahan emosi. Para pedagang di sekitar mereka mulai diam. Satu persatu kegiatan tawar-menawar berhenti. Mereka mulai menyadari ada adegan drama kehidupan nyata yang sedang berlangsung di tengah-tengah mereka. Seorang ibu penjual sedap malam menyikut temannya, berbisik menyuruh diam dan menonton. Indah, panggil Andre. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia tidak peduli pada lumpur. Ia tidak peduli pada tatapan ratusan orang. Di tengah pasar yang becek itu, Andre menekuk satu lututnya. Ia berlutut di hadapan gadis penjual bunga. Terdengar seruan kaget dari para pedagang. Indah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membulat sempurna. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Andre, bangun. Jangan begini, Pak. Malu. Bisik Indah panik, berusaha menarik bahu Andre. Andre tetap bergeming. Ia mendongak menatap Indah. Saya tidak malu. Saya justru bangga berlutut di depan wanita sehebat kamu. Indah, saya, Andre Bagaskara, seorang laki-laki biasa yang penuh kekurangan dan dosa, meminta kamu untuk melengkapi hidup saya. Andre mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celana jeansnya. Bukan kotak bludru merah mahal, melainkan kotak kayu kecil sederhana yang ia ambil dari meja rias ibunya dulu. Ia membukanya. Di dalamnya bukan cincin berlian raksasa yang menyilaukan mata, melainkan sebuah cincin emas polos yang sederhana namun elegan. Andre sengaja memilih cincin ibunya, simbol restu dan kesakralan, bukan pamer kekayaan. Saya tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, karena ujian pasti ada. Tapi saya berjanji, saya akan menjadi payungmu saat hujan, menjadi sandaranmu saat lelah, dan menjadi imam yang akan menuntunmu menuju surganya. Saya butuh kamu untuk mengingatkan saya saat saya sombong, dan menguatkan saya saat saya rapuh. Air mata Indah tumpah tak terbendung. Ia menangis terseduh-seduh. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia membayangkan akan dilamar seperti ini. Oleh seorang pangeran, di tengah kerajaannya yang bau lumpur. Indah, maukah kamu menjadi istriku? Maukah kamu menjadi satu-satunya bunga yang menghiasi sisa hidupku sampai maut memisahkan kita? Tanya Andre, suaranya parau namun penuh harap. Suasana pasar hening seketika. Ratusan pasang mata tertuju pada Indah, menunggu jawaban. Bahkan suara klakson mobil di kejauhan seolah ikut meredam diri. Indah menatap Andre, lalu menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah teman sesama pedagang yang menatapnya haru.
Ia melihat realitas hidupnya yang keras. Lalu ia menatap mata Andre lagi, dan di sana ia hanya melihat kejujuran. Bukan kasihan, bukan nafsu, tapi cinta yang tulus karena Allah. Indah ingat sholat istikharahnya semalam sepulang dari apartemen Andre. Hatinya condong pada kebaikan pria ini. Ia mengangguk pelan di sela tangisnya. Saya hanya gadis miskin, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saya yatim piatu, sekolah pun tak tinggi. Ishak Indah memberikan disclaimer terakhir sebelum ia benar-benar menerima. Andre tersenyum. Air mata juga menetes di sudut matanya. Kamu punya segalanya yang tidak saya punya. Indah, kamu punya hati yang kaya. Itu lebih dari cukup buat saya. Jadi, Bismillah. Ucap Indah lirih namun mantap. Insya Allah, saya bersedia, Pak, Mas Andre. Saya bersedia menjadi makmum Mas, melengkapi agama Mas, dalam suka maupun duka. Sorak-sorai langsung meledak di pasar itu. Alhamdulillah, teriak para pedagang kompak. Mantap, seru seorang bapak tukang panggul sambil bertepuk tangan heboh. Ibu-ibu pedagang bunga menangis haru sambil berpelukan. Selamat ya Neng Indah. Akhirnya dapat jodoh orang bener. Andre berdiri, lutut celananya basah dan kotor oleh lumpur pasar. Tapi ia merasa seperti raja yang baru saja memenangkan mahkota terindahnya. Ia tidak memeluk Indah karena mereka belum halal. Tapi ia menatap gadis itu dengan tatapan penuh cinta dan rasa syukur yang membuncah. Terima kasih, Indah. Terima kasih, bisik Andre. Ia memasangkan cincin itu, bukan di jari Indah, melainkan meletakkannya di telapak tangan Indah. Simpan ini sampai hari akad kita nanti. Segera, saya tidak mau menunggu lama-lama, kata Andre tegas sambil tersenyum lebar. Indah menggenggam cincin itu erat-erat di dadanya. Ia tersenyum di balik air matanya yang terus mengalir. Hujan gerimis tiba-tiba turun membasahi pasar yang terbuka itu. Namun kali ini, tidak ada yang berlari berteduh. Hujan itu terasa seperti berkah yang turun dari langit, merestui penyatuan dua insan yang berbeda dunia itu. Andre mengambil payung di sebelahnya, lalu memayungi Indah. Dulu kamu memayungi saya saat saya kehujanan sendirian, ucap Andre sambil memegang payung itu di atas kepala calon istrinya. Sekarang, izinkan saya memayungimu. Kita hadapi hujan ini berdua. Dan di bawah payung pasar yang sederhana itu, di tengah wangi bunga dan bau tanah basah, kisah cinta mereka menemukan pelabuhannya. Bukan di menara gading yang sunyi, tapi di bumi yang nyata dan penuh kehidupan. Waktu bergulir dengan cara yang misterius. Kadang terasa lambat saat kita menunggu, namun melesat cepat saat kita sedang berbahagia. 1 bulan telah berlalu sejak lamaran fenomenal di tengah pasar bunga yang becek itu. 1 bulan yang penuh dengan kesibukan, perdebatan kecil, namun syarat akan kebahagiaan bagi Andre dan Indah. Menyatukan dua dunia yang berbeda bagaikan bumi dan langit bukanlah perkara mudah. Di satu sisi, keluarga besar dan kolega bisnis Andre menuntut sebuah pesta pernikahan megah di ballroom Hotel Bintang 5, lengkap dengan hidangan kaviar dan orkestra ternama. Bagi mereka, pernikahan seorang Andre Bagaskara adalah ajang pamer kekuasaan dan kekayaan, sebuah etalase sosial yang harus sempurna tanpa celah. Namun di sisi lain, Indah dengan kelembutan hatinya, memohon sebuah kesederhanaan. Ia tidak ingin pernikahan yang berlebihan. Ia takut akan hisap harta yang dihamburkan hanya untuk gengsi sesaat. Mas Andre, ucap Indah suatu sore saat mereka berdiskusi tentang konsep pernikahan. Pernikahan yang berkah itu adalah yang paling ringan maharnya dan paling sederhana walimahnya. Saya tidak ingin kita memulai ibadah terpanjang ini dengan sesuatu yang dibenci Allah, yaitu pemborosan. Uang untuk sewa gedung miliaran itu, lebih baik kita gunakan untuk membangun panti asuhan atau membantu modal usaha teman-teman saya di pasar. Andre sempat terdiam lama mendengar permintaan itu. Egonya sebagai pria kaya yang ingin memberikan yang terbaik, sempat terusik. Namun, ia teringat kembali pada alasan mengapa ia jatuh cinta pada Indah. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan itu. Jika ia memaksakan kemewahan, berarti ia sedang berusaha mengubah Indah menjadi boneka pajangan, bukan menjadikannya istri. Akhirnya,
Andre mengambil keputusan tegas. Ia membatalkan reservasi hotel mewah. Ia memilih sebuah konsep pesta kebun outdoor di halaman villa pribadinya yang luas di kawasan Bogor. Tempat yang asri, hijau, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Hari yang dinanti pun tiba. Sabtu pagi di kawasan Puncak, Bogor. Udara terasa sejuk menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan dedaunan pinus. Langit terlihat mendung syahdu, tidak panas menyengat, namun juga belum menumpahkan hujan. Suasana di Villa Andre tampak sibuk namun tenang. Tidak ada dekorasi emas yang menyilaukan mata. Yang ada hanyalah ribuan tangkai bunga segar. Bunga lili putih. Ya, Andre memesan khusus ribuan bunga lili putih. Bunga yang menjadi saksi bisu awal kedekatan mereka. Namun kali ini, bunganya bukan dipesan dari vendor floris mahal, melainkan diborong langsung dari teman-teman Indah di pasar bunga Rawabelong. Andre ingin rezeki pernikahannya mengalir kepada orang-orang kecil yang selama ini menemani perjuangan Indah. Di sebuah ruangan rias yang menghadap ke taman, Indah duduk di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya dan nyaris tidak mengenali sosok di sana. Gadis penjual bunga yang biasa memakai gamis lusuh dan kerudung instan itu, kini telah berubah menjadi seorang ratu sehari. Indah mengenakan kebaya pengantin berwarna putih tulang yang sederhana namun sangat elegan. Tidak ada payet berlebihan yang memberatkan. Hanya hiasan bordir bunga lili yang halus di bagian ujung lengan dan bawah baju. Kerudungnya menjuntai panjang menutupi dada. Dihiasi mahkota kecil mutiara yang tidak mencolok. Wajahnya dirias tipis, flawless, menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tersembunyi di balik debu jalanan. Masya Allah, cantiknya calon pengantin ini. Puji perias pengantin sambil merapikan letak jarum pentul di kerudung Indah. Auranya keluar sekali. Mbak, beda sama pengantin-pengantin lain yang biasanya tegang. Mbak Indah wajahnya tenang sekali. Indah tersenyum tipis. Tangannya meremas tasbih kecil di pangkuannya. Saya bukan tenang, Bu. Saya gugup setengah mati. Tapi saya serahkan semuanya pada Allah. Kalau jodoh, pasti dimudahkan. Di sisi lain villa, di sebuah kamar yang lebih besar, Andre sedang berdiri kaku di depan cermin. Ia mengenakan beskap atau jas tutup adat berwarna senada dengan Indah, putih tulang, lengkap dengan peci hitam di kepala. Tubuhnya yang tegap terlihat semakin gagah. Namun, siapa sangka, CEO yang biasa memimpin rapat direksi dengan tangan besi itu, kini tangannya gemetar hebat saat memasang kancing manset. Tenang, bos. Tarik napas. Goda Reno, sahabat sekaligus rekan bisnisnya yang menjadi pendamping pengantin pria. Menghadapi menteri saja bos berani. Masa menghadapi penghulu gemetaran begitu? Andre tertawa gugup. Beda. Kalau salah ngomong sama menteri, paling proyek batal. Kalau salah ngomong ijab kabul, masa depan saya yang batal. Ini kontrak seumur hidup dengan Tuhan. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Andre memandang cincin emas polos di kotak bludru yang ada di meja. Cincin yang sama dengan yang ia bawa ke pasar waktu itu. Ia berjanji dalam hati, ia akan menjadi suami yang amanah. Ia akan menjaga Indah, bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya dan imannya. Suara solawat Nabi mulai terdengar dilantunkan oleh grup nasyid, menandakan acara akad nikah akan segera dimulai. Andre berjalan keluar menuju meja akad yang diletakkan di tengah taman, di bawah sebuah pergola kayu yang dirambati tanaman anggur dan bunga mawar putih. Tamu undangan sudah memenuhi kursi-kursi kayu yang ditata apik. Pemandangan di kursi tamu sungguh unik dan mengharukan. Di sisi kanan, duduk para pejabat, direktur perusahaan, dan sosialita dengan pakaian batik sutra dan jas mahal. Mobil-mobil mewah mereka seperti Alphard dan Mercedes-Benz terparkir rapi di area VIP. Sementara di sisi kiri, duduk rombongan keluarga besar Indah dari kampung dan teman-teman sesama pedagang pasar. Mereka datang menggunakan bus pariwisata yang disewa khusus oleh Andre. Pakaian mereka sederhana, batik cap dan gamis biasa, namun wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada sekat di antara kedua kubu itu. Mereka membaur, saling melempar senyum, menikmati hidangan prasmanan yang sama. Andre telah berhasil menyatukan dua kasta dalam satu meja perjamuan.
Andre duduk di kursi akad. Di hadapannya, duduk penghulu dan wali hakim, karena ayah Indah sudah meninggal dunia. Jantung Andre berdegup kencang seperti genderang perang. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tak lama kemudian, MC mempersilakan calon pengantin wanita untuk keluar. Indah berjalan perlahan dari dalam villa, diapit oleh dua orang tantenya. Langkahnya anggun, matanya menunduk syahdu. Saat Indah memasuki area taman, semua mata tertuju padanya. Suasana mendadak hening. Kecantikan Indah yang bersahaja menyihir semua orang. Bahkan para sosialita yang tadinya sempat meremehkan pilihan Andre, kini terdiam kagum. Indah terlihat seperti bidadari yang turun ke bumi, tanpa perlu perhiasan berlian yang berlebihan. Indah duduk di samping Andre. Aroma melati segar menguar dari tubuhnya. Andre melirik sekilas, dan hatinya berdesir hebat. Ya Allah, inikah jodoh yang engkau siapkan untuk hamba? Sungguh nikmat mana lagi yang hamba dustakan? Batin Andre. Prosesi akad dimulai. Penghulu memberikan khutbah nikah yang singkat namun padat, mengingatkan tentang hakikat pernikahan sebagai ibadah. Lalu tibalah momen puncak itu. Wali hakim menjabat tangan Andre erat-erat. Mikrofon didekatkan. Saudara Andre Bagaskara bin Haryo Bagaskara, ucap wali hakim dengan suara lantang. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Indah binti Abdullah, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp250.000 dibayar tunai. Angka itu, Rp250.000. Banyak tamu undangan yang berbisik kaget. Uang tunai Rp250.000? Untuk seorang miliarder seperti Andre? Bukankah itu terlalu kecil? Namun bagi Andre dan Indah, angka itu memiliki makna sejarah yang sangat dalam. Itu adalah nominal uang yang pernah ditolak Indah saat Andre ingin memberikan uang kembalian di pertemuan kedua mereka. Angka yang menjadi simbol harga diri dan kejujuran Indah. Andre ingin mengabadikan momen itu sebagai pengingat bahwa cinta mereka dimulai dari sebuah kejujuran, bukan materi. Dengan satu tarikan napas panjang, Andre menjawab dengan mantap dan lancar. Saya terima nikah dan kawinnya Indah binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah, teriak para saksi dan seluruh tamu undangan serempak. Alhamdulillah. Gemas syukur membahana memenuhi taman villa. Indah meneteskan air mata. Andre mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mengucap syukur yang tak terhingga. Beban berat di pundaknya terangkat, digantikan oleh tanggung jawab baru yang manis. Kini, Indah telah halal baginya. Gadis penjual bunga itu kini resmi menjadi Nyonya Andre Bagaskara. Setelah doa penutup dibacakan, Andre berbalik menghadap Indah. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh istrinya. Andre mengulurkan tangannya. Indah menyambut tangan besar itu, lalu mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Air mata Indah menetes jatuh di kulit tangan Andre. Andre merasakan hangatnya air mata itu, meresap hingga ke ulu hati. Acara kemudian dilanjutkan dengan resepsi yang santai dan hangat. Andre menepati janjinya. Tidak ada panggung pelaminan yang tinggi di mana pengantin hanya berdiri seperti patung salaman selama berjam-jam. Andre dan Indah justru berkeliling, mendatangi meja-meja tamu, menyapa mereka satu persatu. Indah terlihat sangat bahagia saat bertemu dengan teman-temannya dari pasar. Ia memeluk erat ibu penjual nasi uduk yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Neng Indah, selamat ya. Ibu nggak nyangka kamu bakal jadi istri bos besar. Jangan lupa sama kita ya, Neng. Ucap ibu itu terharu. Tidak akan lupa, Bu. Indah tetap Indah yang dulu. Nanti kalau belanja ke pasar, kasih diskonnya. Canda Indah renyah, membuat semua orang tertawa. Andre yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum bangga. Istrinya bisa menempatkan diri dengan sempurna. Ia bisa anggun di depan pejabat, dan tetap ramah di depan rakyat biasa. Menjelang sore, saat acara hampir selesai, langit yang sejak pagi menahan diri, akhirnya melepaskan bebannya, hujan turun. Awalnya hanya rintik-rintik, namun lama-kelamaan menjadi deras.
Para tamu undangan bergegas berlarian mencari tempat berteduh di teras villa dan tenda-tenda yang sudah disiapkan. Andre dan Indah saat itu sedang berada di tengah taman, agak jauh dari bangunan utama. Indah hendak berlari mencari tempat teduh, namun Andre menahan tangannya. "Tunggu sebentar," kata Andre sambil tersenyum misterius. Andre mengambil sebuah payung besar yang memang sudah disiapkannya di balik salah satu tiang dekorasi. Payung tenda berwarna pelangi. Payung yang sama persis. Atau mungkin memang payung yang sama, dengan payung yang mempertemukan mereka pertama kali di halte tua itu. Andre membuka payung itu. Bunyi jepret saat payung terbuka terdengar nyaring di antara suara hujan. Andre merangkul bahu Indah, menarik tubuh mungil istrinya mendekat ke sisinya, lalu memayungi mereka berdua. Di bawah naungan payung pelangi yang sedikit norak namun penuh kenangan itu, mereka berdiri berdua di tengah hujan. Gaun putih Indah mulai basah di bagian bawah. Sepatu Andre kembali terkena cipratan tanah. Namun mereka tidak peduli. Indah mendongak menatap wajah suaminya. Wajah itu basah oleh tempias air. Namun matanya bersinar terang penuh cinta. "Dulu," bisik Andre. Suaranya bersaing dengan suara hujan. "Di halte yang bocor, kamu memberikan payungmu untuk melindungi saya. Kamu membiarkan dirimu basah demi orang asing yang sombong. Hari ini, dan selamanya, biarkan saya yang memegang payung ini untukmu."